量刑を教えてやろう。死罪だ。力を示してみる。吹っ飛べ。Anime ini dibuka saat tokoh utama terbangun dengan perasaan bingung. Ia sama sekali tidak tahu di mana dirinya berada. Seorang wanita tersenyum lembut di hadapannya, dan meski tak memahami alasannya, ia yakin wanita itu adalah ibunya. Namun ingatannya mengatakan bahwa sosok ibunya seharusnya berbeda, membuatnya merasa ada kejanggalan. Kebingungannya bertambah ketika ia mengangkat tangan dan menyadari bahwa tubuhnya adalah tubuh seorang bayi. Ia hampir tidak bisa menggerakkan badannya. Di tengah kepanikan itu, ia mendapati sesuatu yang mustahil. Ia dapat melihat statistik miliknya sendiri. Levelnya kembali ke 1 dan ia bahkan tidak memiliki nama. Semua ini membuatnya sadar bahwa ia telah terlahir kembali. Ibunya kemudian berbicara dengan seorang pria tua yang dipanggil Yang Mulia. Dari sikap semua orang, tokoh utama menyimpulkan bahwa pria tersebut adalah Kaisar. Sang Kaisar lalu memutuskan untuk memberinya nama Noah Ararat dan gelar Pangeran Kekaisaran ke-13. Noah terkejut karena gelar itu hanya dimiliki oleh putra kaisar bangsawan tertinggi di kekaisaran. Noah Araratだ。身分は第13親王とする。親王、皇帝の実の息子、貴族の中の貴族の称号じゃないか。Kaisar lalu menanyakan afinitas Noah. Pelayan bernama Cruz menjawab bahwa afinitasnya adalah air. Kaisar menyatakan bahwa wilayah kekuasaan Noah adalah Almeria, daerah yang dihuni banyak klan air. Saat itu, Noah melihat statistiknya berubah dan afinitas airnya menjadi E+S, penilaian yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Atas perintah Kaisar, Cruz menggunakan mantra penguatan agar statistik Noah dapat dilihat semua orang. Nilainya kembali melonjak drastis. Ibunya menyebutkan bahwa statistik itu jauh lebih tinggi dibandingkan saat Noah lahir. Cruz menyimpulkan bahwa Noah telah mengalami kebangkitan. Semua yang hadir terkejut karena belum pernah ada bayi yang mencapai peringkat setinggi itu. Noah pun menyadari bahwa ia benar-benar telah memperoleh kehidupan baru sebagai seorang bangsawan. Kekaisaran Mir sendiri adalah negeri para pejuang yang makmur, terletak di antara pegunungan terjal dengan ibu kota megah di dataran luas. Kekaisaran ini berada di puncak kejayaan, dipimpin oleh seorang kaisar dengan lebih dari 10 putra yang dikenal sebagai pangeran kekaisaran dan dicintai rakyat. 6 tahun kemudian, Noah menemukan rahasia penting tentang kemampuannya. Setiap orang melihat statistiknya sebagai peringkat SS, tetapi yang ia lihat sendiri tetap I+S. Huruf S tambahan berasal dari wilayah Almeria dan para bawahannya. Artinya, semakin banyak bawahan yang ia miliki, semakin besar kekuatannya. Bahkan, level miliknya tampaknya tidak memiliki batas. Setelah bersiap, Noah meninggalkan kamarnya. Para pelayan memuji sikapnya yang tenang dan dewasa, sangat berbeda dari anak seusianya. Meski begitu, Noah sadar bahwa secara fisik ia masih sangat terbatas. Saat sarapan, seorang pelayan bernama Evelyn memberitahu bahwa putra mahkota dan pangeran keempat datang berkunjung. 失礼いたします。皇太子殿下および第四親王殿下がお見えになりました。 Meski dipersilakan menyelesaikan makan, Noah segera menghentikannya karena tidak sopan membiarkan putra mahkota menunggu. おはようございます、兄上。 Di hadapan mereka, Noah berlutut penuh hormat. Ia diperkenalkan kepada Albert Ararat, putra mahkota berusia 29 tahun, dan Henry Ararat, pangeran keempat. Henry memuji kesopanan Noah dan berkata bahwa ia berpotensi menjadi kanselir hebat. Albert lalu menyatakan bahwa mereka datang membawa hadiah. Albert bertepuk tangan, dan sebuah peti kecil dibawa masuk oleh seorang pria dengan susah payah. Aura gelap menyelimuti ruangan saat peti itu dibuka. Dari dalamnya, Noah merasakan jeritan penderitaan dan keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu berasal dari sebuah pedang. 今のは。どうだ？いい剣だろう。 Albert memerintahkan Noah untuk mengambil pedang tersebut. Noah tahu ia tidak bisa menolak. Dengan kedua tangan, ia mengangkat pedang yang terasa sangat berat. そいつの名はレビアタン。帝国最強とも言われる水の魔剣だ。 Albert tampak puas dan menjelaskan bahwa pedang itu bernama Leviathan, pedang sihir air terkuat di Kekaisaran Mir. Lebih dari 100 orang telah mati saat mencoba menguasainya. Noah gemetar ketakutan. Henry menenangkan dirinya dan menjelaskan bahwa pedang itu akan membunuh siapapun yang tidak ditakdirkan untuk menggunakannya.
Albert menambahkan bahwa hanya seseorang dengan afinitas air peringkat SS yang mampu mengendalikannya. Ia lalu pergi, menyebut kejadian itu sebagai demonstrasi berharga. Noah menyadari bahwa putra mahkota yang kejam itu sedang mengujinya. Meski dipenuhi amarah, ia tahu bahwa menunjukkan perasaan itu sama dengan bunuh diri. Setelah pergi, Henry mempertanyakan keputusan Albert, tetapi sang putra mahkota menjawab bahwa pedang itu lebih cocok berada di tangan Noah dan bahwa bakat luar biasa perlu ditempa dengan rasa sakit. Malam harinya, Noah memperhatikan bahwa pelayan pribadinya, Zoe, tampak murung. Setelah didesak, Zoe akhirnya mengaku ingin mengajukan cuti. Kampung halamannya dilanda banjir, ladang keluarganya hancur, dan ibunya kini menganggur. Kerabatnya bahkan menyarankan agar Zoe bekerja di distrik lampu merah demi bertahan hidup. Noah segera menghentikannya. Ia memutuskan untuk mempekerjakan ibu Zoe sebagai penjaga gerbang belakang istana dengan gaji 10 ran per bulan, serta menyediakan rumah kosong di pinggiran barat ibu kota. 都の西外れに空き家があったな。そこを母親と使い。 Zoe terkejut dan tak kuasa menahan air mata. Dengan penuh syukur, ia menangis bahagia. Noah memintanya tetap bekerja seperti biasa, karena ia tidak akan membiarkan nama pangeran kekaisaran ke-13 ternoda oleh ketidakadilan. Zoe adalah pelayan Noah, dan sebagai pelayan pribadi, ia akan mengabdi kepadanya seumur hidup. Setelah keputusan itu ditetapkan, Noah memanggil kepala pelayannya, Dylan, lalu menanyakan apakah ia mengetahui banjir yang melanda kampung halaman Zoe, Doso. Dylan menjawab bahwa ia sudah mendengar kabar tersebut. Mendengar itu, Noah langsung memerintahkannya untuk membeli sebanyak mungkin tanah di wilayah tersebut. Perintah itu membuat Dylan dan Zoe terkejut. Melihat reaksi mereka, Noah menjelaskan bahwa setelah bencana akan muncul orang-orang jahat yang memanfaatkan penderitaan korban untuk menipu dan merampas harta mereka. Tanah-tanah itu harus diamankan sebelum jatuh ke tangan yang salah. Dylan terdiam, tak menyangka Noah mampu berpikir sejauh itu dalam situasi yang bahkan belum pernah ia alami sendiri. Dalam hatinya, Noah tahu bahwa semua ini terasa wajar baginya, karena pengalaman hidup sebelum bereinkarnasi, meski ia tentu tak bisa mengatakannya. Dylan kemudian bertanya soal dana, karena menurut perhitungannya, pembelian tanah tersebut akan membutuhkan sekitar 700.000 ren. Kali ini Zoe yang tampak terkejut, tetapi Noah tidak menyalahkannya. Pendapatan tahunan rata-rata pria dewasa di ibu kota hanya sekitar 120 ren. Bahkan para pengikut setia Noah pun hanya memperoleh sekitar 8.000 ren per tahun. Dengan pemasukan pajak dari Alria serta hadiah kaisar, total kekayaan rumah tangga pangeran ke-13 hanya mencapai 500.000 ren, masih kurang 200.000 ren dari kebutuhan. Tanpa ragu, Noah memutuskan untuk menjual tanah milik mereka di selatan ibu kota. Dylan terkejut karena tanah itu adalah hadiah langsung dari kaisar, dan menjualnya tanpa izin merupakan pelanggaran serius. Namun Noah tetap bersikeras dan berkata bahwa ia akan menerima teguran ayahnya nanti. Dylan dan Zoe mencoba membujuknya agar mengurungkan niat itu, tetapi Noah berkata bahwa kaum bangsawan memiliki kewajiban besar. Terkadang, mereka harus mengorbankan diri demi kebahagiaan rakyat. Bermain sebagai martir adalah salah satu hak istimewa kaum bangsawan, dan ia tidak akan mundur. Merasa tersentuh, Dylan akhirnya menerima perintah itu. Sebelum pergi, ia menyampaikan terima kasih dengan tulus. Noah teringat bahwa Dylan berasal dari wilayah yang sama dengan Doso, sehingga wajar jika ia merasa terlibat secara emosional. Keesokan harinya, Zoe menyiapkan perjalanan mereka. Tak lama kemudian, Henry, pangeran keempat, datang menjenguk Noah. Noah dan para pelayannya berlutut memberi hormat. Saat Henry bertanya tujuan perjalanan itu, Noah menjelaskan bahwa ia hendak membeli tanah di wilayah Doso yang terkena banjir dan ingin melihat langsung kondisinya. Henry memperhatikan sebuah peti mati berisi pedang sihir di salah satu kereta dan meminta berbicara 4 mata. Ia bertanya apakah Noah berniat menggunakan pedang itu. Noah menyangkal, mengatakan bahwa meski ia sempat merasakan kekuatan darinya, kini sensasi itu telah menghilang. Ia hanya membawanya untuk berjaga-jaga. Henry kemudian menjelaskan bahwa setelah mendengar laporan aneh dari Albert, ia menyelidiki pedang itu. Ternyata pedang tersebut memiliki kehendak sendiri dan hanya akan mematuhi orang yang diakuinya sebagai tuan. Noah segera memahami bahwa rasa sakit dan keputusasaan yang ia rasakan saat pertama kali melihat pedang itu berasal dari penolakan pedang tersebut, seperti anjing liar yang menolak jinak. Henry memperingatkannya agar tidak pernah menggunakan pedang itu sembarangan atau nyawanya akan melayang. Setelah percakapan itu, Noah akhirnya berangkat menuju Doso. Setibanya di sana, Noah dan rombongannya menyaksikan kehancuran akibat banjir. Banyak rumah runtuh dan ladang rusak.
Noah segera memerintahkan Dylan menuju kantor pemerintahan. Ia menduga sebagian besar dokumen kepemilikan tanah telah hilang, sehingga pembelian harus mengacu pada daftar resmi pemerintah. Zoe kagum karena Noah bisa menyimpulkan semua itu hanya dengan sekali pandang. Setelah Dylan pergi, Noah meminta Zoe menemaninya menyusuri wilayah itu dengan menyembunyikan identitas. Ia melihat tanaman umbi-umbian mulai membusuk, pertanda tak akan ada panen tahun ini. Zoe mencoba memperingatkannya bahwa kondisi ini berbahaya, tetapi Noah menegaskan bahwa jika ia dilarang, ia akan datang sendiri secara diam-diam pada malam hari. それ以上止めるなら夜に抜け出して一人で行くぞ。 Tak lama kemudian, kerumunan warga berkumpul. Zoe menjelaskan bahwa makanan bantuan sedang dibagikan. Mereka ikut mengantre untuk memeriksa kualitasnya. Dari penampilan saja, makanan itu tampak encer dan hambar, hampir seperti air rebusan. ひどい味だ。腐りかけじゃないか。 Noah terkejut, tetapi seorang pria tua berkata bahwa mereka tak bisa menuntut banyak. Mereka sudah bersyukur masih bisa makan. Meski begitu, Noah tak bisa menerima kenyataan bahwa kekaisaran mendistribusikan makanan seburuk ini. しかし帝国がこんなものを配るはずが。 Tak lama kemudian, pejabat setempat, Lord Geralt, datang melakukan inspeksi. Ia melihat ke dalam panci dan dengan percaya diri mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. まあいいだろう。へへ、ありがとうございます。 Sang juru masak tertawa dan berterima kasih, sambil menyebutkan bahwa jatah pribadi untuk Geralt telah disiapkan di kediamannya. Saat Geralt hendak pergi, Noah mendekatinya dan bertanya apakah ia menerima suap. Geralt mengejek Noah sebagai anak kecil yang sok tahu, dan berkata bahwa mengambil sedikit imbalan adalah hal wajar. Noah memperingatkan bahwa menindas yang lemah dan memperkaya diri dari bantuan bencana adalah kejahatan. Geralt marah, menarik pedangnya, dan mengancam Noah dengan menyebut nama Rowan, penguasa wilayah. 強き者にへつらい。 Noah memotong ucapannya dan berkata bahwa menjilat yang kuat sambil menginjak yang lemah adalah perbuatan hina. Ia menyatakan hukuman bagi Geralt adalah kematian. 量刑を教えてやろうか。死罪だ。 Seketika itu, Leviathan terbang ke tangan Noah. Meski kekuatannya luar biasa, Noah tidak gentar. Ia menyatakan bahwa kekuatan sejati harus digunakan untuk melindungi rakyat. Dengan tekad bulat, Noah memerintahkan Leviathan untuk patuh. Setelah pedang itu tunduk, Noah mengayunkannya tanpa ragu, menebas kepala Geralt dan mengakhiri kejahatannya. Anak buah Geralt mencoba menyerang Noah, memaksanya membela diri. Namun, hanya dengan satu ayunan pedang, Leviathan melepaskan kekuatan mengerikan yang menciptakan kawah raksasa. Kedalamannya tak terlihat, membuat Noah yakin bahwa Leviathan benar-benar tidak waras. Melihat kekuatan itu, anak buah Geralt panik dan berlari meminta bantuan kepada penguasa wilayah. Rowan Green, kapten malam yang memimpin DOS, segera tiba dan langsung mengenali Noah. Tanpa ragu, ia berlutut dan meminta maaf karena tidak menyadari kehadiran pangeran ke-13. お越しいただいているとは知らず、失礼いたしました。13殿下。 Rowan memperkenalkan diri dengan hormat, menjelaskan bahwa ia baru diangkat sebagai penjaga wilayah karena merupakan pelayan keluarga Pangeran Henry. Bisik-bisik pun terdengar di antara warga. Rowan langsung menegur mereka dan mengumumkan identitas Noah. Seketika, semua orang berlutut. Noah kemudian menjelaskan bahwa seseorang telah menyuap para penyalur makanan. Dalang utamanya sudah ia hukum, dan ia meminta Rowan menjatuhkan hukuman setimpal kepada kaki tangan yang tersisa. Noah memerintahkan agar distribusi makanan dimulai ulang, dengan sup yang jauh lebih kental hingga sendok dapat berdiri tegak di dalamnya. Rowan menerima perintah itu tanpa ragu dan bersumpah akan melaksanakannya, meski harus mempertaruhkan nyawa. Mendengar kabar tersebut, rakyat Doer yang selama ini kelaparan dipenuhi kebahagiaan dan memuja Pangeran ke-13 dengan penuh pengabdian. 13神王殿下、万歳！万歳！ Tak lama kemudian, seorang pelayan melaporkan kejadian di Doso kepada Albert. Ia terkejut mengetahui bahwa Noah bukan hanya selamat, tetapi Leviathan justru tunduk kepadanya. Hal itu membuat Albert menyadari bahwa Noah jauh lebih berharga daripada yang ia perkirakan. 思った以上に使えそうだな。 Seperti yang sudah diduga, Noah kemudian dipanggil menghadap ayahnya, sang kaisar.
Sang kaisar telah menerima laporan tentang Noah yang menjual tanah anugerahnya dan membeli seluruh desa. Noah bersiap menerima kemarahan. Namun, di luar dugaan, sang kaisar justru mengucapkan terima kasih. Tindakan Noah dianggap telah mencegah munculnya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan bencana banjir untuk kepentingan pribadi. 礼を言う。 Ketika ditanya bagaimana ia bisa mengetahuinya, Noah menjawab bahwa itu hanya kebetulan karena salah satu pelayannya berasal dari desa tersebut. なるほど。しかし転移でもある。 Sang kaisar tersenyum, menyebut bahwa takdir ikut berperan, terlebih Noah berhasil menguasai pedang sihir air. Untuk memastikan perkembangannya, sang kaisar meminta Cruz menampilkan statistik Noah. Saat itu Noah menyadari bahwa bukan hanya bawahan manusia yang menambah kekuatannya, tetapi pedang sihir itu juga dihitung. Elemen airnya kini berada di peringkat SS, tercatat secara khusus sebagai I plus SS. Melihat hasil tersebut, sang kaisar tampak sangat terkesan. ノア、これからも世の力になってくれ。 Di suatu kesempatan lain, diceritakan bahwa ibu kota Kekaisaran Mir merupakan pusat pemerintahan, jantung kebudayaan, sekaligus pusat keuangan negara. Karena peran besarnya itu, kota tersebut lama-kelamaan dijuluki sebagai kota paling makmur di dunia. Noah memutuskan untuk mengunjungi kota ini, tepatnya Reid Street, setelah mendengar kabar dari para Unix tentang adanya seorang penyanyi populer di sana. Sebagai bentuk terima kasih atas bantuan Zoe untuk desa asalnya, Noah memberinya lebih banyak pekerjaan dan membawanya ikut serta. Lagi pula, Zoe dikenal teliti dan selalu bekerja dengan baik, tanda bahwa ia telah banyak berkembang. Begitu memasuki tempat itu, Noah langsung terkejut oleh suara merdu seorang penyanyi bernama Alice. Saat gadis itu bernyanyi di hadapan para penonton, Noah mengakui bahwa kemampuannya cukup baik meski tekniknya masih bisa diasah. Namun yang paling jelas terasa adalah kesungguhan hatinya. Ia bernyanyi dengan penuh keseriusan dan tanggung jawab, membuat Noah benar-benar menikmati penampilannya. Sayangnya, pertunjukan itu mendadak terhenti ketika sekelompok preman muncul dan langsung menghampiri Alice, menanyakan mengapa ia membuang-buang waktu bernyanyi di tempat seperti ini. Pemilik tempat mencoba melerai, tetapi salah satu preman mendorongnya hingga terjatuh. Mereka menegaskan bahwa dengan cara seperti itu, Alice takkan pernah bisa melunasi utang ayahnya. Meski Alice berusaha menjelaskan bahwa bernyanyi adalah satu-satunya hal yang ia miliki, seorang pria dengan kasar mencengkram pakaiannya dan menyuruhnya berhenti berpura-pura bodoh, sembari menyiratkan cara lain bagi seorang wanita untuk menghasilkan uang. Oi! Goshujin sama. Melihat itu, Noah maju ke atas panggung dan dengan tenang menyebutkan pasal 2 hukum kekaisaran yang melarang anak menanggung utang orang tuanya. Memaksa Alice melunasi utang ayahnya, apalagi dengan cara menjual dirinya, adalah kejahatan. Kesabaran pria itu pun habis. Ia langsung mencengkeram leher Noah dan memperingatkannya agar tidak ikut campur. Seketika, Leviathan bergerak menghantam para preman dengan kekuatannya. Noah lalu mengarahkan pedang terkutuk itu ke arah mereka dan bertanya apakah mereka masih ingin melanjutkan. Setelah merasakan penderitaan luar biasa, para preman akhirnya mundur sambil melontarkan ancaman. Noah meminta pemilik tempat untuk mengirim orang-orang itu kepadanya jika mereka kembali, sementara Zoe menyerahkan kartu berisi informasi Noah. Saat itulah, sang pemilik menyadari bahwa pemuda di hadapannya adalah pangeran ke-13, membuat seluruh orang di ruangan itu terperangah. Mengabaikan reaksi mereka, Noah memuji nyanyian Alice dan menanyakan biaya hidup bulanannya. Alice menjelaskan bahwa ia juga harus membiayai pengobatan ibunya. Mendengar itu, Noah menawarkan 25 rene setiap bulan agar ia bisa fokus bernyanyi, dengan janji akan menambahnya jika kemampuannya meningkat. Setelah keterkejutannya mereda, Alice tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Noah lalu mengambil topinya dan memintanya melanjutkan lagu hingga selesai. Sekembalinya ke istana, Noah melihat sekelompok pria berkumpul di depan gerbang. Evelyn memberitahu bahwa mereka mengaku sebagai pemberi pinjaman dan ingin meminta maaf. Noah langsung menyadari bahwa mereka adalah preman sebelumnya dan memerintahkan Evelyn untuk mengusir mereka, menegaskan bahwa seorang pangeran bukanlah sosok yang bisa ditemui sesuka hati. Henry memuji keputusannya karena memberi audiensi pada orang-orang seperti itu hanya akan merendahkan wibawa kerajaan dan status kepangeranannya. Namun Noah mengungkapkan bahwa ia memiliki alasan lain. Ia sengaja membiarkan mereka mengira dirinya masih marah agar mereka tak berani mengganggu Alice lagi. Henry terkesan dengan pemikiran sejauh itu di usia Noah, seraya membandingkannya dengan Frank dan Gary yang masih berpikir seperti anak-anak, terutama Gary yang belum juga belajar sopan santun.
Meski mereka bersaudara, Noah menyadari perbedaan ibu membuat hubungan mereka tak sepenuhnya sama. Pembicaraan lalu beralih ke pedang sihir Leviathan. Henry menanyakan bagaimana Noah bisa membawanya, mengingat ukurannya yang besar. Sebagai jawaban, Noah memanggil pedang itu langsung ke tangannya, membuat Henry terkejut dan berdiri dari kursinya. Noah menjelaskan bahwa Leviathan bisa berubah menjadi pedang kecil dan disembunyikan di lengan bajunya, sesuatu yang diajarkan pedang itu sendiri. Henry hanya bisa terdiam, mengingat Leviathan telah disegel sebagai harta nasional selama 2 abad tanpa catatan kemampuan semacam itu. Malam harinya, para preman yang menunggu di luar istana akhirnya kehilangan kesabaran. Salah satu dari mereka mengamuk saat melihat Noah, mengancam akan membunuh siapapun kapanpun. Dengan satu tatapan saja, Noah melumpuhkannya, memaksa yang lain menjatuhkannya. Ia menjelaskan kepada Henry bahwa ia hanya melepaskan sedikit kekuatan Leviathan sebagai ancaman. Tak lama setelah itu, Noah menghadiri sebuah perayaan yang dipimpin oleh Railduk dan disambut tepuk tangan meriah. Banyak orang memuji kewibawaannya sebagai pangeran ke-13 di usia muda. Ketika Railduk menanyakan benda di pinggangnya, Noah menjelaskan bahwa itu adalah hadiah dari putra mahkota, pedang bernama Leviathan. Ruangan pun sunyi. Beberapa orang berbisik hingga seorang pria tertawa dan menyebutnya hanya replika mainan. Namun satu tatapan Noah membuatnya sadar akan kesalahannya. Terlambat sudah, karena Leviathan melepaskan sebagian kecil kekuatannya, memenuhi ruangan dengan aura gelap yang mencekik. Beberapa orang bahkan kesulitan bernapas dan hampir kehilangan akal. Noah segera memerintahkan Leviathan untuk berhenti, dan keadaan pun kembali normal. Ia menyadari bahwa pedang itu marah karena tuannya dihina, dan meski menghargai kesetiaannya, Noah menegaskan bahwa reaksinya barusan terlalu berlebihan. Railduk bertepuk tangan dengan kagum, memuji aksi Noah, yang barusan saja membuat semua orang merasa seolah berada di ambang kematian. Itulah kekuatan sejati dari sebuah harta nasional, dan Noah telah berhasil menguasai kekuatan yang begitu luar biasa. Perlahan, semua yang hadir mulai mengakui kekuatannya, dan rasa hormat pun mengalir kepadanya sebagai pangeran kekaisaran ke-13. Tepuk tangan kembali menggema, hingga Railduk menanyakan apa yang harus dilakukan terhadap pria yang sebelumnya menghina sang pangeran. Namun Noah hanya meminta agar orang itu dibiarkan saja, karena pada akhirnya ia sudah tak memiliki jalan keluar lagi. Satu persatu, para tamu memperkenalkan diri mereka. Noah menyambut semuanya dengan sikap sopan dan tenang. Setelah itu, giliran Byron Allen, kepala perusahaan Allen, bersama putrinya, Cindy Allen, memperkenalkan diri. Byron Allen と申します。娘のシンディ・アランでございます。 Usai perkenalan, Noah tiba-tiba menanyakan apakah Cindy adalah anak angkat. Byron terkejut karena sang pangeran dapat mengetahui hal tersebut. Dengan tenang, Noah menjelaskan bahwa ia bisa menilainya hanya dari penampilan. Byron memiliki pembawaan seorang bangsawan yang lahir dari keluarga berpangkat tinggi. Namun hal itu tidak terlihat pada Cindy. Lebih dari itu, ia juga dapat merasakan bahwa gadis itu dulunya adalah seorang budak. Tatapan canggung dan penuh selidik yang sempat ia tunjukkan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah hidup sebagai budak. Tanpa bisa menyangkal, Byron segera berlutut dan mengakui kebenaran tersebut. Ia menjelaskan bahwa Cindy awalnya memang dibeli sebagai budak, tetapi karena kecerdasannya, ia kemudian mengangkatnya sebagai anak dan mendidiknya dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Noah tersenyum puas. Ia mengaku menyukai kisah semacam itu dan mengundang mereka untuk berkunjung ke kediamannya suatu hari nanti, karena ia ingin mendengar cerita Cindy lebih jauh. Hai, yorokonde. Undangan tersebut membuat semua orang terkejut. Byron pun menerimanya dengan penuh hormat dan segera pamit, menyadari bahwa tinggal lebih lama hanya akan menimbulkan kecemburuan. Railduk bahkan menyebutnya sebagai keputusan yang cerdas, mengingat ia adalah orang pertama yang diakui langsung oleh sang pangeran. Sebelum berpisah, Noah menambahkan bahwa ada alasan lain mengapa ia tahu Cindy bukan putri kandung Byron. Sejak awal, gadis itu selalu berada di posisi melindungi ayahnya, bahkan saat pedang digunakan sebagai ancaman. Pada usia seperti itu, seharusnya dialah yang dilindungi, bukan sebaliknya. Railduk mengakui ketajaman pengamatan Noah dan menyatakan kekagumannya yang semakin bertambah hari itu. Keesokan harinya, saat berjalan santai menyusuri kota, Noah tanpa sengaja bertemu dengan salah satu saudaranya, Pangeran ke-8 Oscar Ararat. Noah mengatakan bahwa ia hanya sedang berjalan-jalan, sesuatu yang menurut Oscar cukup menarik mengingat ia tidak menggunakan kereta. Oscar kemudian mengajaknya berburu harta karun dan Noah pun setuju. Mereka menuju Cobalt Street, tempat berbagai barang antik dari seluruh kekaisaran diperjualbelikan, termasuk banyak barang palsu.
Menurut Oscar, membedakan harta asli dari yang palsu adalah kemampuan dasar yang seharusnya dimiliki seorang bangsawan. Setelah seharian mencari tanpa hasil berarti, Oscar akhirnya menyerah dan mengakui bahwa perburuan hari itu gagal total. Namun, Noah justru membeli sebuah buku seharga 3 rene, semata karena rasa penasarannya. Saat melihat buku itu di tangan Noah, Oscar terkejut. Itu adalah grimoire asli milik Andrea, penyihir legendaris. Nilainya bisa mencapai 1000 rein, tergantung isinya. Ketika ditanya bagaimana ia bisa tahu, Noah mengaku sebenarnya tidak tahu. Namun saat menyentuh buku itu, statistik anginnya meningkat. Reaksi Leviathan terhadap grimoire tersebut membuatnya yakin bahwa hanya entitas yang memiliki kehendak sendiri yang bisa memengaruhi statistiknya. Ia mengarahkan pedangnya ke buku itu, dan seketika aura gelap menyembur keluar. Grimoire tersebut terjatuh, terbuka pada halaman tertentu, dan sebuah lingkaran sihir aktif. Aura gelap semakin kuat, hingga Oscar menyadari bahwa itu adalah kitab terlarang yang menyegel jiwa penyihir besar penguasa angin. Nigero Noah! Soitsu wa kaze o kiwameta dai majutsu no onryo da! Ia menyuruh Noah untuk lari, namun Noah tetap berdiri teguh, menyalurkan kekuatan Leviathan dan menciptakan semburan air dahsyat ke arah atas. Meski merasakan perubahan pada statistiknya, Noah mengabaikannya demi memastikan keselamatan saudaranya. Oscar tercengang karena serangan itu sama sekali tidak merusak kota, sebuah keputusan yang dibuat Noah dalam sepersekian detik. Tak lama kemudian, seorang pria menghampiri mereka dan memperkenalkan diri sebagai Alan Bardsley, pemilik toko antik di Cobalt Street. Setelah menyaksikan kemampuan sang pangeran, ia menawarkan sebuah benda untuk diperlihatkan. Di tokonya, ia menunjukkan sebuah cincin yang hanya akan menampakkan wujud aslinya kepada pemilik sejatinya. Cincin itu selalu kembali ke tokonya setiap kali dibuang, seolah memiliki kehendak sendiri. Omoshiroi janai ka. Noah, tsukete minayo. Seketika, cincin itu bersinar merah dan sebuah suara terdengar, menyatakan bahwa benda tersebut memiliki kelangkaan SSS dan telah mengakui Noah sebagai pemilik barunya. Cincin itu lalu berubah menjadi zirah. Yoroi da to. Meski statistik Noah tidak berubah, ia merasakan bahwa zirah itu memiliki banyak kegunaan. Ia pun memutuskan untuk mengambilnya. Oscar dengan cepat menawarkan diri untuk membayarnya sebagai hadiah, dan Noah tak dapat menolak. Oscar hanya tertawa, menyadari bahwa Noah kini telah mendapatkan pedang sihir dan zirah sihir, pertanda bahwa memang ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Setelah itu, mereka pun berpisah. Oscar meninggalkan Noah bersama Zoe, sempat menawarkan untuk mengantarnya pulang. Namun Noah menolak dengan sopan karena seseorang akan menjemputnya. Tepat saat mereka hendak berpamitan, pria yang sebelumnya muncul tiba-tiba menerjang Noah dengan pedang, berniat membunuhnya. Zoe sigap melindunginya, tetapi Noah mengaktifkan zirahnya, menciptakan perisai yang menahan serangan tersebut. Sang kusir kereta langsung menahan penyerang itu, sementara Oscar menatap Noah dengan terkejut dan meminta penjelasan atas apa yang baru saja ia lakukan. Noah menjelaskan bahwa cincin yang ia hadiahkan ternyata telah ia hubungkan dengan Leviathan. Karena itu, cincin tersebut bereaksi otomatis terhadap niat bermusuhan dan menciptakan pertahanan sendiri. Mendengar penjelasan itu, Oscar pun tersadar bahwa Noah sebenarnya telah sepenuhnya menguasai kekuatan cincin tersebut, sebuah pencapaian yang terasa luar biasa baginya. Setelah urusan dengan pria penyerang itu selesai, Noah memutuskan kembali ke Reid Street untuk menyaksikan penampilan Alice. Ia yakin pria tadi sudah tak akan menjadi masalah lagi, sehingga berniat memberitahu Alice nanti agar ia tak perlu cemas. Namun, kekhawatiran justru datang dari arah lain. Seorang pria mabuk tiba-tiba naik ke atas panggung dan mendekatinya, memaksa menawarkan minuman. Belum sempat Alice menolak, pria mabuk lain ikut naik dan menantang yang pertama, mengklaim bahwa dialah yang lebih dulu melihatnya. Situasi nyaris berubah menjadi perkelahian ketika Noah melangkah ke atas panggung. Dengan cincin di jarinya, ia menciptakan perisai dan menghentikan tinju kedua pria itu secara bersamaan. Merasa itu masih belum cukup, ia memanggil kekuatan Leviathan dan memberi mereka sengatan listrik. Kedua pria mabuk itu pun kabur secepat mungkin dari tempat tersebut. Pemilik tempat segera menghampiri Noah untuk meminta maaf. Namun Noah hanya meminta agar orang-orang seperti itu tidak diizinkan masuk lagi. Sang pemilik menjawab dengan getir bahwa justru pelanggan seperti itulah yang menjaga usahanya tetap berjalan. Mendengar itu, Noah langsung memahami situasinya dan dengan tenang mengatakan bahwa ia akan membeli tempat tersebut. Begitu kata-kata itu terucap, Zoe segera menyerahkan sekantong uang kepada pemiliknya. Noah menyatakan bahwa ia membeli bisnis itu seharga 1000 rene dan menanyakan apakah jumlah tersebut cukup. Setelah tersadar dari keterkejutannya, sang pemilik langsung menyetujui dengan penuh rasa terima kasih, merasa seolah diselamatkan. Tak lama kemudian,
Alice mendekati Noah dan mengaku tak tahu bagaimana cara membalas semua yang telah ia lakukan untuknya. Noah hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia hanya ingin Alice terus bernyanyi, karena yang ia inginkan adalah musiknya. Ia menegaskan bahwa Alice hanya perlu terus bernyanyi dan mengasah suaranya. Ketika Alice bertanya apakah ia benar-benar menyukai nyanyiannya, Noah mengangguk dan berkata bahwa ia melihat potensi besar dalam dirinya. Ia bahkan berharap suatu hari nanti sang kaisar bisa mendengar suaranya, sehingga Alice harus mendedikasikan dirinya sepenuhnya pada dunia tarik suara. Kata-kata itu mengguncang hati Alice. Air mata kebahagiaan pun mengalir tanpa bisa ia tahan, namun ia menerimanya dengan senyum tulus. Noah kembali ke tempat duduknya di samping Zoe, sementara Alice naik ke atas panggung untuk melanjutkan penampilannya. Saat suasana mulai tenang, ia meminta semua orang mendengarkan satu lagu lagi. Kali ini, ia mencurahkan seluruh perasaannya, bernyanyi dengan emosi yang jauh lebih dalam. Noah mendengarkan dengan senyum tipis, yakin bahwa penilaiannya tidak salah. Dari semua yang ia lihat hari itu, ia tahu bahwa inilah harta sejati yang selama ini ia cari. Beberapa hari kemudian, Evelyn memberitahu Noah bahwa ada tamu yang menunggunya, Marley, sang gubernur jenderal. Noah mengingatnya sebagai bangsawan muda yang dulu pernah menjadi pencuri di bawah asuhannya. Ia pun memerintahkan agar Marley segera dipersilakan masuk. Dalam keluarga kerajaan, sudah menjadi kebiasaan untuk menugaskan wilayah kepada para pangeran agar mereka belajar mengelola pemerintahan. Karena itu, rakyat di wilayah tersebut menghormati pangeran mereka layaknya seorang raja. Marley yang lahir di Almria namun kini bertugas di Holljoy, berlutut dan memperkenalkan dirinya dengan penuh hormat. Noah memintanya duduk dan menegaskan bahwa tak perlu bersikap terlalu formal, mengingat ini bukan pertemuan pertama mereka. Marley mengangguk dan mengingatkan bahwa mereka pernah bertemu sekitar 1,5 tahun lalu, saat ia diangkat sebagai gubernur jenderal. Ketika Noah menanyakan perkembangan proyek pengendalian banjir di Holljoy, ekspresi Marley sudah cukup menjadi jawaban, semuanya berjalan buruk. Holljoy merupakan wilayah subur penghasil gandum di tikungan sungai besar, namun kerap dilanda banjir. Kaisar menunjuk Marley dari Almeria, tanah asal klan air, dengan harapan ia mampu menstabilkan daerah tersebut. Namun, Marley menjelaskan bahwa mereka tidak menerima dana apapun, sementara mustahil bekerja tanpa anggaran. Noah terkejut karena proyek itu jelas merupakan perintah kekaisaran. Marley pun menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri terus mencari alasan untuk menunda pencairan dana. Memahami duduk perkaranya, Noah bangkit dan mengajak Marley menemuinya langsung. Mereka segera menemui Maverick, Menteri Keuangan. Noah menyampaikan bahwa Marley melaporkan adanya penundaan dana, namun Maverick langsung menyangkal dan mengaku memiliki alasan kuat. Noah dengan dingin memintanya diam jika alasannya hanya omong kosong yang bahkan anak kecil tak akan percaya. Setelah didesak, Maverick akhirnya berdalih bahwa Holljoy kembali dilanda banjir tahun lalu, sehingga Kaisar dengan murah hati memberikan pembebasan pajak selama setahun penuh. Menurut kementeriannya, wilayah itu seharusnya masih memiliki sisa dana pajak untuk digunakan. Mendengar alasan itu, Noah mempertanyakan apakah Maverick sedang meremehkannya. Ia menegaskan bahwa pembebasan pajak diberikan justru karena Holljoy tidak memiliki uang, sehingga berbicara seolah mereka masih menyimpannya adalah sebuah penghinaan. Dalam kepanikan, Maverick berdiri dan mengaku bahwa dana tersebut belum bisa dikirim karena rencana pembangunan villa musim panas Kaisar. Usia sang Kaisar yang tak lagi muda membuatnya ingin beristirahat di tempat yang lebih sejuk dari ibu kota. Namun, meskipun hanya villa, pembangunannya setara dengan membangun sebuah kota kecil dan membutuhkan dana besar. Marley hanya bisa terdiam, frustrasi karena nama Kaisar telah dibawa-bawa. Namun Noah kembali memotong pembicaraan dan memperingatkan Maverick bahwa ia sedang melakukan kejahatan besar terhadap keluarga kerajaan. Mengabaikan wilayah yang terendam banjir demi membangun villa, menurut Noah, sama saja dengan memperlakukan ayahnya, sang Kaisar, sebagai orang bodoh. Kepanikan kembali menyergap Maverick. Kali ini rasa takutnya benar-benar memuncak. Dengan suara gemetar, ia berusaha menjelaskan bahwa Noah telah salah paham. Tanpa ragu, ia langsung berlutut, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki maksud buruk dan semua ini hanyalah kesalahpahaman semata. Namun Noah dengan tenang menanggapinya. Ia menyatakan bahwa jika memang begitu, dana untuk Holljoy harus segera didistribusikan. Jika tidak, ia tak keberatan mengajukan persoalan ini langsung kepada sang Kaisar. Mendengar itu, Maverick langsung panik. Ia buru-buru menyatakan bahwa langkah tersebut sama sekali tidak diperlukan, karena pendanaan untuk Holljoy akan segera disalurkan dan bahkan dijadikan prioritas utama. Di sisi lain, Marley hanya bisa terpaku menyaksikan semuanya. Ia baru menyadari betapa luar biasanya Noah, yang mampu membuat Menteri Keuangan menyerah tanpa mengangkat satu jari pun. Tanpa ragu, Marley mengungkapkan kekagumannya yang mendalam. Baginya, cara Noah bernegosiasi sungguh brilian. Ia dengan cermat menjebak lawannya melalui celah
dan kontradiksi kata-kata. Marley pun merasa malu karena sempat berpikir bisa memanfaatkan status Noah sebagai pangeran untuk memaksakan tuntutannya. Setelah persoalan itu terselesaikan, Marley segera bergegas kembali untuk melanjutkan langkah-langkah pengendalian banjir. Tak lama kemudian, Noah dipanggil menghadap sang kaisar dan segera menuju istana untuk menemui ayahnya. Sang kaisar menyambutnya dengan sikap santai dan langsung memujinya atas keberhasilannya menangani urusan Holljoy. Ia bahkan menyebut bahwa Maverick benar-benar dibuat tak berkutik. Noah tampak terkejut karena kejadian itu baru saja berlangsung, namun sang kaisar sudah mengetahuinya. Sang kaisar lalu menegaskan bahwa informasi adalah senjata dan seorang penguasa harus selalu menjaganya tetap tajam. Noah menyetujuinya, meski ia merasa hanya melakukan hal yang wajar. Ayahnya mengakui hal itu, namun menambahkan bahwa apa yang tampak alami tidak selalu mudah dilakukan. Banyak orang pandai berbicara dan menyanjung, tetapi hanya sedikit yang mampu bertindak benar dengan ketulusan. Dengan penuh kebanggaan, sang kaisar meletakkan tangannya di kepala Noah, mengatakan bahwa semua itu sungguh mengesankan bagi seorang anak berusia 6 tahun. Saat Noah diminta berdiri, sang kaisar akhirnya melihat wujud Leviathan sekarang, yang jelas tampak lebih kecil. Noah pun mengonfirmasi bahwa rumah pribadinya juga berada dalam jaringan informasi kekaisaran. Sang kaisar menyatakan kekagumannya karena Noah tampak telah sepenuhnya menguasai pedang sihir itu, terlepas dari sejarah kelam yang menyertainya. Noah memahami betul betapa gelap masa lalu Leviathan. Jika dulu ia tidak menghentikannya, pedang itu pasti telah merenggut nyawa semua orang di pasar. Karena itulah, sang kaisar menyarankan agar Noah mempelajari teknik untuk menggunakannya dengan benar, dan telah memanggil seorang instruktur pedang terbaik. Seorang pria bernama Damian Noble pun memperkenalkan diri. Sang kaisar menjelaskan bahwa Damian adalah pendekar terkuat di kekaisaran, seseorang yang tak tertandingi. Damian kemudian meminta izin untuk langsung menguji Noah. Ia menegaskan bahwa ia hanya ingin melihat bakat sang pangeran, bukan tekniknya. Dengan persetujuan sang kaisar, Noah maju. Damian mengayunkan pedangnya yang besar dan mempersilakan Noah menyerangnya dengan cara apapun. Saat Noah menggenggam Leviathan, pedang itu bereaksi aneh, namun ia tetap melesat maju tanpa ragu. Pada tebasan pertama, ingatan-ingatan Leviathan mengalir ke dalam dirinya, kenangan para pemilik sebelumnya. Berkat itu, dalam hitungan detik Noah berhasil melucuti senjata Damian. Ia pun menyadari bahwa Leviathan benar-benar pedang sihir yang memilih tuannya sendiri, dan para pemilik sebelumnya pastilah pendekar hebat. Damian segera berlutut di hadapan sang kaisar, mengakui kekalahannya. Meski kekuatan dan kecepatan Noah masih seperti anak kecil, ia telah menggunakan teknik murni untuk mengalahkannya. Baginya, sang pangeran sudah memiliki keterampilan seorang master. Sang kaisar tertawa dengan penuh sukacita, memuji betapa mengesankannya Noah. Karena itulah, ia menunjuk Noah sebagai ketua juri dalam ujian seleksi malam tahun ini. Noah menerimanya dengan senang hati dan berjanji akan menjalankan tugas tersebut sebaik mungkin. Ujian seleksi malam adalah acara tahunan yang diikuti para petarung dari seluruh penjuru kekaisaran. Di negeri para pejuang ini, jalan ksatria dianggap satu-satunya jalan menuju kejayaan. Para pemenang seleksi bertarung di ibu kota, dan siapapun yang menang akan memperoleh gelar ksatria serta langsung naik ke jajaran elit. Tugas pertama ksatria baru adalah menjadi bawahan ketua juri. Ketika ditanya bagaimana ia akan menilai ujian tersebut, Noah mengajukan permintaan agar seleksi wilayah dihapus dan seluruh peserta dinilai langsung di ibu kota. Ia tidak ingin bakat luar biasa tersingkir hanya karena penilaian yang tidak adil. Sang kaisar menyetujui permintaan itu tanpa keberatan. Setelahnya, Noah bertanya kepada Zoe apakah ada peserta dari desanya. Zoe menjelaskan bahwa setiap tahun desa mereka hanya mampu mengirim 1 orang, karena biaya perjalanan dan penginapan di ibu kota sangat mahal. Seluruh desa harus patungan, dan harapan mereka bertumpu pada 1 orang itu saja. Mendengar hal tersebut, Noah langsung memutuskan untuk menanggung seluruh biaya perjalanan dan penginapan bagi para peserta. Ia tidak ingin satupun bakat terabaikan hanya karena keterbatasan dana. Zoe terkejut mendengarnya dan yakin keputusan itu akan membawa kebahagiaan besar bagi seluruh warga desa, meski ia sadar bahwa hal itu pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Noah menjelaskan bahwa rencananya bukan berarti memulai segalanya dari nol. Ia langsung meminta Dylan untuk mencari tahu berapa banyak rumah kosong yang ada di ibu kota karena ia berniat membeli semuanya. Jika jumlah itu masih belum mencukupi, maka mereka akan membangun semacam asrama untuk menutup kekurangannya. Selain itu, Noah juga memerintahkan Dylan agar menghubungi seluruh pedagang yang memiliki koneksi dengan mereka, sementara ia sendiri akan keluar kota untuk mengurus hal lain. Tak lama kemudian, Noah bertemu dengan Byron Allen. Namun, ia tidak puas dengan perkiraan biaya yang diajukan,
karena perhitungan itu menyangkut penyediaan makanan selama ujian berlangsung, dan angka tersebut jelas akan membuatnya mengalami kerugian besar. Byron tidak membantahnya, tetapi menjelaskan bahwa permintaan itu datang langsung dari pangeran ke-13. Noah dengan tenang mengatakan bahwa ia tahu Byron sedang berbohong, sebab para pedagang tidak mungkin mengorbankan keuntungan hanya karena belas kasihan semata. Tanpa bertele-tele, Noah langsung menanyakan apa sebenarnya yang diinginkan Byron darinya. Terkejut, Byron mengakui bahwa ia kagum melihat seorang bangsawan muda seusia Noah mampu memahami dunia dengan begitu tajam. Noah hanya menanggapi bahwa mengelola dan menghabiskan uang secara efisien memang sudah menjadi bagian dari pekerjaannya. Akhirnya, Byron pun memutuskan untuk jujur. Ia menjelaskan bahwa ada ujian penerimaan pegawai istana yang skalanya hampir sama dengan seleksi malam. Karena itu, ia berharap Noah mengetahui tipe orang seperti apa yang biasanya diterima. Noah segera memahami maksudnya. Byron ingin menempatkan seorang gadis di dalam istana. Dengan adanya orang dalam, ia akan selalu menjadi pihak pertama yang mendapatkan informasi terbaru. Bahkan, jika gadis itu suatu hari diperintahkan untuk melayani kaisar sebagai selir, keuntungan yang ia peroleh akan tak terhitung. Byron buru-buru menegaskan bahwa permintaan itu tidak ada hubungannya dengan urusan yang sedang mereka bicarakan. Dan sebagai tanda terima kasih, ia bahkan telah mengirimkan hadiah lebih dulu ke mansion Noah. Noah mengakui kecerdikannya dalam memberikan pembayaran di muka, tetapi ia menetapkan satu syarat. Jika gadis itu adalah seseorang yang ia sukai dan benar-benar ia setujui, maka ia akan membantu dengan sepenuh hati. Byron berterima kasih dan berjanji akan memilih kandidat yang sesuai dengan standar Noah. Tiba-tiba, ia berlutut di hadapannya, mengatakan bahwa kebaikan dan ketajaman intuisi Noah berada jauh di atas siapapun. Karena itu, ia memohon izin untuk menambahkan lambang pangeran ke-13 pada papan toko miliknya. Noah menanyakan apakah ia siap mengabdikan diri sepenuhnya, dan baik Byron maupun Cindy menyatakan kesetiaan mereka. Noah akhirnya menerima, meski dengan peringatan keras bahwa ia tidak akan menoleransi pengkhianatan. Malam itu, Noah menyadari bahwa menerima Byron sebagai bawahan telah meningkatkan statistiknya. Ia menyimpulkan bahwa semakin banyak orang yang tunduk padanya, semakin kuat pula dirinya. Namun, ia juga menyadari sesuatu yang aneh. Salah satu statistiknya menurun, dan peringkat SS pada elemen air menghilang. Itu berarti telah terjadi sesuatu di Almeria. Tanpa menunda waktu, Noah memerintahkan Zoe untuk memberitahu kusir bahwa mereka akan menuju istana. Di hadapan kaisar, Noah menyampaikan bahwa telah terjadi perubahan di Almeria. Sang kaisar bertanya bagaimana ia bisa mengetahui hal tersebut, dan Noah mengira ayahnya sudah mengetahuinya lebih dulu. Namun, kaisar menjelaskan bahwa ia hanya merasakan tanda-tandanya saja. Noah menegaskan bahwa apa yang ditunjukkan oleh tanda-tanda itu memang telah terjadi. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang membawa laporan. Setelah mendengarnya, kaisar memuji Noah karena benar saja telah terjadi pemberontakan di Almeria. Ketika ditanya seberapa besar skala pemberontakan itu, Noah memperkirakan bahwa jumlahnya masih kecil karena penurunan statistiknya hanya satu peringkat. Perkiraannya terbukti benar, sebab laporan menyebutkan sekitar 5.000 pemberontak. Karena jumlahnya sedikit, kaisar bertanya apakah Noah berniat menanganinya sendiri. Noah menolak dengan jujur, menyadari bahwa dirinya masih muda dan minim pengalaman tempur, serta belum tentu mampu memimpin pasukan. Ia justru menyarankan agar salah satu kakaknya yang lebih berpengalaman dikirim. Jawaban objektif itu membuat kaisar tampak puas. Ia pun meminta rekomendasi, dan Noah menyebut Henry sebagai pilihan terbaik, karena pendekatan paling tepat untuk skala sekecil itu adalah penindasan langsung. Keputusan pun diambil dan Henry segera dipanggil. Tak lama kemudian, Noah dan Henry berada dalam satu kereta. Henry bertanya apakah Noah benar-benar yakin, karena ini seharusnya bisa menjadi kesempatan emas baginya. Namun Noah menjelaskan bahwa ia belum cukup siap dan pengerahan mendadak hanya akan menelan banyak korban sia-sia. Di tengah perjalanan, Noah merasakan peringatan dari Leviathan. Ia langsung menyadari bahwa musuh telah berada di dekat mereka dan memerintahkan kereta untuk berhenti. Begitu kereta berhenti, Noah melompat keluar, menggunakan Leviathan dan cincinnya untuk membentuk perisai tepat saat serangan air menghantamnya. Para penyerang adalah pengguna elemen air, jelas pemberontak dari Almeria, dan Noah melumpuhkan mereka semua. Setelah semuanya berakhir, Henry mendekati tubuh-tubuh itu dan berkata bahwa seharusnya mereka diinterogasi. Noah menjelaskan bahwa mereka tidak mati. Setelah melumpuhkan mereka, ia menggunakan tekanan dari Leviathan untuk membuat mereka pingsan, karena orang-orang seperti ini cenderung memilih bunuh diri. Henry memastikan bahwa mereka masih bernapas. Lalu Noah menyerahkan penanganan selanjutnya kepadanya. Keesokan harinya, Noah menemui Byron lagi, mengingat jaringan bisnisnya juga mencakup wilayah sekitar Almeria. Ia memperingatkan bahwa kebocoran informasi berarti kematian. Setelah itu, Noah mengungkapkan tentang pemberontakan dan menyebut bahwa pasukan inti mereka adalah kavaleri.
Ia menyerahkan 10.000 rene dan memerintahkan Byron untuk membeli seluruh pakan kuda di wilayah itu secepat mungkin. Byron langsung memahami maksudnya. Ia bertanya apakah perlu mengamankan jatah makanan standar juga, tetapi Noah menolaknya. Kuda perang tidak dibesarkan di Almeria, dan persediaan pakan hasil curian dari warga pasti terbatas. Jika para pemberontak kehilangan pakan kuda, mereka akan terpaksa menjarah. Menyadari kecerdikan strategi itu, Byron pun segera bergerak melaksanakan perintah. Sang kaisar memanggil Noah setelah mengetahui kejadian tersebut. Ia menyampaikan bahwa para pembunuh bayaran memberi informasi bahwa pemberontak berencana menculik Noah sebagai alat tawar-menawar. Noah menanggapinya dengan tenang, menilai mereka menyerah terlalu mudah dan kemungkinan berbohong. Sang kaisar mengakui kecerdikannya dan meminta Noah tidak khawatir, karena selalu ada cara membedakan kebohongan. Noah mempercayai penilaian ayahnya yang kemudian memujinya. Jika Noah tertangkap, kekaisaran akan dipaksa mengambil keputusan sulit. Ia juga menyebut langkah Noah menargetkan kuda musuh sebagai taktik brilian. Pujian itu mengejutkan Noah, terlebih karena ia membeli pakan kuda dengan dana pribadinya. Sang kaisar menambahkan bahwa Albert sempat mengusulkan kelaparan total, namun Noah memilih hanya melumpuhkan kuda agar rakyat sipil tidak menjadi sasaran. そう行動力すごいぞノア Sang kaisar lalu berlutut dan memuji kemampuan serta ketegasan Noah sebelum memutuskan memberinya hadiah, penambahan sebuah pedang pada lambang keluarganya. Keputusan itu merupakan kehormatan besar di kekaisaran. ありがとうございます。 Sang kaisar memerintahkan Cruz mengumumkannya, dan Noah kembali mengucapkan terima kasih dengan tulus. クルーズ布告を出せ ありがたき幸せ。 Di hari yang sama, Byron melapor pada Noah bahwa pakan kuda yang bisa diangkut terbatas dan jalur distribusinya sudah diketahui, sehingga membeli seluruh persediaan tidak sulit. Ia juga memperingatkan tentang Karun, pemimpin pemberontak yang ulet dan berbahaya, meski meminta Noah tidak terlalu khawatir dan tetap waspada. Percakapan mereka terhenti ketika Evelyn melaporkan seorang ksatria terluka di gerbang utama. Pria itu mengaku sebagai dicurion dari provinsi Adora di Almeria, membawa kabar bahwa pemberontakan telah pecah dan dipimpin atasannya sendiri. 反乱が起きました。上司が反乱を起こし。 Ia melarikan diri untuk melapor. Meski kabar itu sudah diketahui, Noah tetap berterima kasih dan memerintahkan Evelyn merawatnya, 手当てを。はい。 serta memberinya hadiah 1000 rene. Keputusan yang sempat membuat Byron heran. 千里院の褒美をくれてやれ。 Noah menjelaskan bahwa kesetiaan yang mempertaruhkan nyawa pantas dihargai. Tak lama kemudian, Zoe datang dengan wajah pucat, berlutut, dan menyerahkan kantong berisi sekitar 500 rene, serta sebotol obat. Ia mengaku diminta orang tak dikenal untuk membuat Noah meminum obat tidur. Dari situ, Noah sadar bahwa para pemberontak benar-benar mengincarnya. Saat ditanya alasannya melapor, Zoe bersikeras ia tak mungkin mengkhianati Noah yang telah menolong ibunya dan desa mereka. Ia menangis, mengaku para pemberontak mengancam akan membunuhnya, namun ia tetap menolak berkhianat. Memahami hal itu, Noah memberinya hadiah. Ia berkata bahwa para pemberontak menawarinya 500 rene, maka ia menambahkan 1 nol dan memberinya 5.000 rene. Terkejut, Zoe sempat menolak, tetapi Noah memaksa. Ia menerimanya sambil menangis dan memuji kemurahan hati Noah. Lalu Noah menyampaikan satu permintaan. Zoe harus menyerahkannya kepada para pemberontak setelah ia meminum obat tidur, lalu segera melarikan diri dan bersembunyi. Noah terbangun di tempat asing, mendengar para pemberontak membicarakan belati dan perintah Karun. Ia sadar dirinya diculik dan terikat, tetapi senjatanya yang tersembunyi dan cincinnya masih ada. Ia pun membebaskan diri dan mendapati dirinya berada di belakang sebuah gerobak. Untuk memahami yang terjadi, Noah meminta Leviathan memperlihatkan ingatannya. Ia melihat para pemberontak menerobos kantornya, sementara Zoe kabur sesuai perintah. Setelah itu, Noah bangkit menghadapi mereka dengan Leviathan. Para pemberontak meremehkannya, bahkan menyebut bocah sepertinya tak mungkin melawan sendirian. Kalimat itu belum selesai ketika Noah mengayunkan Leviathan, menghabisi lawannya seketika. Ia bergumam kesal karena hanya menghadapi para kaki tangan. Para pemberontak lain menyerah, namun semuanya berubah. Tak lama kemudian, Zoe tiba bersama para ksatria. Dengan gugup, ia meminta maaf karena melanggar perintah untuk bersembunyi. Kekhawatirannya pada Noah mengalahkan logika, meski jelas ia mampu menangani semuanya sendiri. Noah lalu memerintahkan Kapten Ksatria mengurus sisa pemberontak, kelompok yang sama yang menyerangnya beberapa hari lalu. Saat mereka tumbang, sebuah belati jatuh. Ketika kapten hendak mengambilnya, Noah segera menghentikan semua orang dan mengamati senjata itu dari jauh.
Ia langsung menyadari belati terkutuk yang dibicarakan para pemberontak dipenuhi aura kebencian yang kuat. Melalui Leviathan, ia bahkan merasakan kutukan dan melihat wajah sang pengutuk. Setelah memastikan jarak aman, Noah meminta Leviathan menunjukkan kekuatannya. Pedang itu merespons dengan mata bercahaya, lalu melepaskan serangan air dahsyat yang menembus langit dan menghantam sang pengutuk pemimpin pemberontak tepat di tempatnya berdiri. Keesokan paginya, sang kaisar memuji Noah, mengabarkan bahwa pemimpin pemberontak tewas oleh pilar air misterius. Ia tahu itu ulah Noah melalui pedang sihirnya, dan Noah mengonfirmasinya tanpa terkejut. Menurut hukum tersebut, pemimpin pemberontak harus dibelah dua di bagian pinggang. Para pendukung tingkat ketiga dan para kaki tangan harus digantung, sementara sisanya dipenggal karena ikut serta dalam pemberontakan. Hukuman, ditarik dan dipisahkan hanyalah ungkapan kiasan. Tidak ada ketentuan seperti itu dalam hukum kekaisaran. Sang kaisar mengingatkan bahwa para pemberontak telah mencemari namanya. Namun Noah memperingatkan bahwa jika sang kaisar sendiri yang melanggar hukum, maka supremasi kekuasaannya bisa goyah. Ia memohon agar ayahnya mempertimbangkan kembali. Keheningan menyelimuti ruangan. Ketegangan terasa jelas ketika semua orang menunggu keputusan sang kaisar. Akhirnya, sang kaisar menghela napas dan mengakui bahwa logika Noah tidak terbantahkan. Ia memuji putranya karena berani menunjukkan kesalahannya. Namun, ia juga menegaskan bahwa hukuman ringan tidak akan memuaskannya. Maka para pemberontak akan dihukum sampai batas maksimal yang diizinkan hukum, tanpa pengurangan sedikit pun. Noah menerima keputusan itu dengan tenang. Sang kaisar kemudian memanggil Perdana Menteri pertama, Noel, dan menyerahkan pelaksanaan hukuman tersebut kepadanya. Seluruh hadirin benar-benar terkesan oleh pangeran ke-13. Ia bukan hanya cerdas, tetapi juga cukup berani untuk menegur sang kaisar tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Kini, mereka yakin bahwa kejeniusannya benar-benar merupakan anugerah dari langit, seorang anak ajaib dengan keyakinan yang luar biasa kuat. Sang kaisar berdiri dan menyatakan bahwa Noah telah mencegah nama kekaisaran tercemar dalam sejarah. Karena itu, ia harus diberi ganjaran. Dengan satu tepukan tangan, sang kaisar mengumumkan bahwa ia akan menganugerahkan sebuah gelar. 称号を与えよう。 Menegur kaisar mungkin bisa dilakukan oleh siapapun, tetapi melakukannya dengan benar adalah bakat yang sangat berharga. Untuk menunjukkan kecerdikan Noah kepada seluruh rakyat, ia menganugerahkan gelar bijaksana. Semua orang terkejut, belum pernah sebelumnya seorang pangeran menerima gelar seperti itu. 剣の字を与える。 Noah segera memeriksa statusnya dan melihat bahwa gelarnya telah berubah dari pangeran kekaisaran ke-13 menjadi pangeran bijaksana. Ia pun berterima kasih kepada ayahnya. ありがたき幸せ。 Sang kaisar tersenyum dan berkata bahwa seandainya Noah terlahir sedikit lebih awal, segalanya mungkin akan sangat berbeda. Pernyataan itu saja sudah cukup untuk mengejutkan seluruh hadirin, karena mereka paham betul maknanya. Di tengah sorak-sorai untuk sang pangeran, sang kaisar mengingatkan bahwa ujian seleksi ksatria malam akan segera berlangsung. Ia menanyakan apakah Noah sudah menentukan cara penilaiannya. Noah menjawab bahwa ia telah memiliki rencana dan meminta izin untuk menunjukkannya setelah audiensi selesai. Sang kaisar menyetujuinya. Usai audiensi, Noah langsung melakukan demonstrasi. Ia meminta Cruz untuk melemparkan seember air ke arahnya. Begitu air melayang di udara, cincin Noah langsung aktif, membentuk perisai yang membuat setetes pun air tak menyentuh tubuhnya. 3 orang lainnya ikut melemparkan ember air secara bersamaan. Namun Noah tetap berdiri tanpa bergerak, sepenuhnya kering, sambil dengan tenang menikmati secangkir teh. Tanpa perlu banyak kata, sang kaisar langsung memahami maksudnya. Meski begitu, Noah tetap menjelaskan bahwa ia akan membiarkan para peserta menyerangnya dengan cara serupa, lalu menilai mereka berdasarkan seberapa dekat serangan itu bisa menembus pertahanannya. Sang kaisar memuji rencana tersebut sebagai sesuatu yang brilian, karena dapat meringankan bebannya dan menyederhanakan proses penilaian. Meski demikian, ia juga mengingatkan akan risikonya. Jika ada peserta yang cukup kuat untuk menembus pertahanan itu, Noah bisa terluka. Noah dengan tegas menyatakan bahwa ia telah siap menghadapi kemungkinan tersebut. Sang kaisar tampak sangat puas, mengatakan bahwa tekad itulah yang menjadikannya putranya, seorang pangeran kekaisaran, dan kini pangeran bijaksana. Belakangan pada hari yang sama, sang kaisar berjalan bersama Noel di dalam istana. Noel dengan hati-hati bertanya, apakah pernyataan sang kaisar tentang kelahiran Noah di hadapan publik tidak terlalu berlebihan.
Itu adalah pernyataan yang sangat kuat bagi seluruh rakyat. Namun sang kaisar hanya tertawa dan berkata bahwa ia tidak melihat masalah apapun. Bagaimanapun, Noah tidak hanya menegurnya dengan tepat, tetapi juga menjatuhkan pemimpin musuh tanpa perlu menginjakkan kaki di medan perang, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia berhenti sejenak dan menambahkan bahwa pedang sihir milik Noah itu ternyata memiliki kekuatan yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Noel tak bisa menyangkalnya. Bahkan sebagai Perdana Menteri pertama, ia mengakui kedahsyatan Leviathan. Tanpa menunda, sang kaisar kembali memanggil Cruz dan memerintahkannya untuk membawa pedang itu. Sambil menunggu, sang kaisar berkata bahwa legenda menyebutkan segel sejati Leviathan tidak boleh dihancurkan dalam keadaan apapun. Namun, mungkin jika itu dilakukan oleh Noah, segalanya bisa berjalan dengan cara yang sama sekali berbeda. Beberapa waktu kemudian, hari yang dinanti akhirnya tiba ketika seleksi Ksatria Malam resmi digelar. Acara tahunan terbesar di Kekaisaran Mirs, negeri para prajurit yang namanya berasal dari bahasa kuno yang berarti pejuang. Di kekaisaran ini, hanya kekuatan militer berbasis prestasi yang diakui, dan semuanya ditentukan lewat satu ajang, yaitu ujian seleksi ksatria. Tahun ini terasa jauh lebih istimewa, karena untuk pertama kalinya seorang pangeran turun langsung sebagai ketua juri, membuat orang-orang berbondong-bondong memadati arena demi melihatnya. Noah duduk tenang di sebuah meja sambil menikmati teh hangat ketika peserta ujian nomor 20 mendekat dan mengangkat pedangnya, memicu Leviathan merespons niat bermusuhan itu dengan memunculkan perisai dari cincin Noah. Meski diserang berkali-kali, perisai tersebut tak bergeming hingga pedang sang peserta patah, menandai kegagalannya, sekaligus mengukuhkan keyakinan semua orang bahwa menyentuh, apalagi melukai, sang pangeran bijak adalah hal mustahil. Zoe datang membawa secangkir teh baru untuk Noah, sementara sang kaisar mengamati jalannya ujian dari balkon istana. Cruz berkomentar bahwa ujian tahun ini terasa jauh lebih seru, namun sang kaisar menegaskan bahwa hasil tetaplah yang terpenting karena seleksi ksatria malam bertujuan memilih prajurit yang benar-benar layak dan ia menantikan pilihan ksatria yang akan diambil oleh Noah. Setelah banyak peserta gagal, peserta nomor 152 maju sebagai seorang penyihir kuat yang menyerang Noah dengan kobaran api dahsyat hingga menyelimuti tubuh sang pangeran. Tetapi serangan itu menguras seluruh tenaganya dan berakhir sia-sia. Sang penyihir pun tumbang, sementara Noah kembali menyesap tehnya sambil memperhatikan matahari yang mulai condong ke barat, belum menemukan satupun kandidat yang benar-benar menarik perhatiannya hari itu. Pembawa acara mengumumkan ujian terakhir hari itu ketika seorang wanita melangkah maju, menenangkan pikirannya, lalu menarik pedang dengan ekspresi penuh tekad yang langsung menarik perhatian Noah. Saat ia menerjang, perisai Noah kembali aktif. Namun ujung pedangnya berhasil menembusnya. Dan meski mengatakan hal itu tak akan menghentikannya, ia menusuk sekali lagi, hingga perisai itu pecah. Pedangnya menembus kursi Noah, dan sedikit melukai bahunya. Kerumunan sontak gempar ketika para penjaga menahannya. Yakin hukuman berat akan dijatuhkan. Tetapi secara mengejutkan, Noah memerintahkan mereka untuk melepaskannya. Setelah dibebaskan, Noah mendekatinya dan menanyakan namanya, dan dengan kepala tertunduk wanita itu memperkenalkan diri sebagai Shirley Grants, terkejut ketika Noah menyatakan bahwa dirinya telah lulus ujian. Keheningan menyelimuti arena ketika Noah menjelaskan bahwa meski ia tak pernah menetapkan standar secara jelas, tindakan Shirley sudah lebih dari cukup untuk meluluskannya, dan keputusannya bersifat final, membuat orang-orang tak percaya sang pangeran begitu saja memaafkan wanita yang telah melukainya. Sekaligus semakin mengukuhkan keyakinan mereka akan kemurahan hatinya. Sesampainya di kediaman Noah, ia memperhatikan zirah indah yang dikenakan Shirley. Dan saat ditanya, wanita itu menjelaskan bahwa zirah tersebut merupakan warisan keluarganya selama beberapa generasi, sebelum akhirnya memberanikan diri menanyakan maksud kelulusannya karena mengira ia akan dihukum atas lukanya pada sang pangeran. Noah menegaskan bahwa tidak ada hukuman, sebab dialah yang memerintahkan serangan itu. Melihat Shirley masih ragu, Noah memintanya berdiri dan mengulangi tusukan tersebut. Meski sempat bimbang, ia segera patuh saat diingatkan bahwa seorang ksatria harus menjalankan perintah. Dengan napas dalam dan tekad yang sama, Shirley menyerang kembali. Namun kali ini perisai Noah sama sekali tak bergeser, sekeras apapun usahanya. Noah lalu menjelaskan bahwa beginilah seharusnya jika ia benar-benar ingin menahan serangan saat ujian, yang berarti luka sebelumnya terjadi bukan karena kesalahan, melainkan karena izin.
Seorang ksatria harus mampu bertindak tanpa ragu, dan ia ingin memastikan Shirley tidak menahan diri hanya karena lawannya adalah dirinya. Menyadari keteguhan tekad itu, Shirley berlutut dan bersumpah setia seumur hidup, dan meski sumpah tersebut tak diakui secara resmi, Noah memahami maknanya dan menerimanya. Saat memeriksa statistiknya, Noah menyadari bahwa Shirley adalah orang yang paling banyak meningkatkan kemampuannya sejauh ini. Ketika Zoe masuk bersama Godfrey, tabib pribadi sang kaisar, Noah merasa pemeriksaan itu berlebihan karena lukanya tidak serius. Dan sang tabib pun memastikan bahwa serangan tersebut tidak mengenai tulang maupun organ vital. Shirley tampak sangat lega lalu mengaku kagum karena di desanya tidak ada dokter dan orang sakit biasanya ditangani dengan doa atau ritual pengusiran penyakit oleh tetua desa. Mendengar itu, Godfrey mengatakan bahwa hal tersebut umum terjadi di desa-desa miskin. Hingga Noah menyimpulkan bahwa cara tercepat menjadi dokter adalah dengan menjadi murid. Ia pun memberi perintah resmi pertamanya kepada Shirley sebagai ksatrianya, yakni membawa orang-orang paling cerdas dan pekerja keras dari desanya. Sementara Godfrey diminta menerima sebagian dari mereka sebagai murid dengan seluruh biaya ditanggung olehnya. Terkejut dan terharu, Shirley segera membungkuk berterima kasih, membuat Noah tersenyum dan mengingatkan bahwa seorang ksatria seharusnya tidak membungkuk seperti itu serta masih perlu mempelajari etika lebih dalam. Meski sudah diingatkan, Shirley kembali membungkuk hormat tanpa berpikir panjang sebelum Noah pergi. Malam itu ia menginap di mansion, dan keesokan paginya kembali mengenakan zirahnya, siap menjalankan tugas sebagai ksatria. Di lorong, Zoe menyapanya dan menanyakan apakah ia tidur nyenyak, namun Shirley jujur mengaku tidak begitu karena kamar yang asing baginya. Bahkan, kamar para pelayan terasa mewah di bawah naungan seorang pangeran. Zoe terkekeh mendengarnya dan memutuskan berjalan bersama. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan sekelompok pelayan perempuan yang bersemangat berbincang. Hingga Zoe bertanya kepada Reina tentang apa yang terjadi. Reina menjelaskan bahwa mereka sedang membayangkan calon pengantin tuan mereka. Membuat Zoe terkejut, sementara Shirley polos menyebutkan bahwa Noah baru berusia 6 tahun. Tertawa kecil, Reina mengatakan bahwa Shirley terlalu naif, karena para pangeran lain bahkan sudah menikah sebelum usia 15 tahun. Dan salah satu pelayan menambahkan bahwa Noah bisa saja menikahi putri Anju dari Almria, yang langsung disetujui pelayan lainnya karena gadis itu pasti sangat cocok. Percakapan itu jelas membuat Zoe tidak nyaman karena topiknya terdengar tidak sopan baginya. Tetapi seorang pelayan lain justru berkomentar bahwa hal tersebut menunjukkan betapa dicintainya sang pangeran, lalu bercerita tentang banyaknya kafe yang bermunculan di jalan depan mansion, tempat para gadis berkumpul berharap bisa melihat sang pangeran, atau jika beruntung, menarik perhatiannya. Raina kemudian menambahkan bahwa Evelyn sering berkata, tak ada pangeran yang lebih baik hati daripada Noah. Bahkan ia tahu betul bahwa Zoe sendiri menyukainya, membuat Shirley tampak sedikit terkejut. Zoe buru-buru menyangkal, tetapi Raina langsung menuduhnya berbohong dan menyebut bahwa Zoe belakangan mulai belajar sihir. Dengan gugup, Zoe menjelaskan bahwa mereka salah paham, lalu segera pamit sebelum godaan itu berlanjut. Sementara para pelayan hanya tertawa dan menganggapnya menggemaskan. Shirley sempat memikirkan semua itu sejenak sebelum menyingkirkannya dan pergi ke kantor Noah untuk menjalankan tugasnya sebagai ksatria pendamping. Tak lama kemudian, seorang ksatria lain datang melaporkan bahwa ujian seleksi ksatria malam telah selesai sambil menyerahkan laporan tahun ini dan menyebutkan bahwa metode seleksi yang diterapkan membuat para ksatria baru menunjukkan kualitas yang sangat baik hingga para senior pun menyampaikan rasa terima kasih. Setelah membaca dan menandatangani laporan tersebut, Noah meminta sang ksatria menyampaikan terima kasihnya kembali dan menugaskan Shirley mengantar tamu itu keluar, yang sempat membuatnya terkejut. Di luar, Shirley tiba-tiba berlutut dan mengucapkan terima kasih atas kesediaannya datang, membuat sang ksatria kembali terkejut sebelum menjelaskan bahwa mereka sama-sama ksatria sehingga formalitas itu tidak diperlukan. Shirley segera berdiri dan meminta maaf, sementara sang ksatria memahami bahwa Noah sengaja mengirimnya sebagai bagian dari pelatihan. Lalu sebelum pergi memberi nasihat agar Shirley tetap setia mendampingi Noah dan bekerja keras. Nasihat yang diingatnya dengan sungguh-sungguh. Suatu malam, Noah menemani menghadiri pesta dansa di mana Alice bernyanyi, sementara Byron dan putrinya, Cindy, menyapa serta mengucapkan terima kasih atas undangan dan memberi selamat atas kelulusannya dalam seleksi ksatria malam. Noah menjelaskan bahwa pesta itu diadakan sebagai ungkapan terima kasih dan mengisyaratkan bahwa para tamu merupakan pedagang dekat dengan keluarga pangeran ke-13 yang langsung dipahami Byron sebagai peluang menjalin relasi. Tepuk tangan bergema saat lagu Alice berakhir, membuat Noah tersenyum puas
Tetapi suasana berubah ketika Zoe mendekatinya dengan sepucuk surat polos yang ditujukan langsung kepadanya dan diantar oleh seseorang yang langsung melarikan diri. Didera firasat buruk, Noah membuka surat itu di tempat sepi. Surat itu melaporkan pergerakan mencurigakan sisa pemberontak Almeria yang segera dikenali Noah sebagai ulah prajurit yang dulu pernah memperingatkannya. Zoe pun mengingat pria itu sebagai seseorang yang mengaguminya. Meski Shirley menduga tindakannya didorong rasa balas budi, Noah menilai aksi mata-mata tanpa pelatihan sangat berbahaya dan segera menghubungi saudaranya, Henry, agar menghentikannya. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Pria itu tertangkap, disiksa, dan kini tak sadarkan diri meski unit Henry berhasil menyelamatkannya. Diliputi rasa bersalah, Noah menyadari bahwa kelalaiannya mengabaikan ajaran sang kaisar tentang pentingnya informasi sebagai senjata telah membawa akibat yang tragis. Akhirnya, Noah meminta Zoe mengirim pesan ke Almeria, menegaskan bahwa ia tak akan menghemat biaya apapun uang, tabib, atau apa saja selama nyawa pria itu bisa diselamatkan. Zoe segera pergi, sementara Noah masih terguncang oleh kejadian barusan. Merasa bahwa sepotong informasi tak akan pernah sebanding dengan pengorbanan seorang pria yang begitu setia, sehingga ia tak bisa membiarkannya mati begitu saja. Tak lama kemudian, Noah pergi ke pasar bersama Shirley, yang tampak sangat terpukau hingga matanya berbinar melihat begitu banyak hal baru. Meski ia segera kembali fokus setelah diingatkan bahwa mereka sedang bekerja. Saat berjalan di sampingnya, Shirley bertanya apakah Noah datang untuk membeli sesuatu. Dan ia pun menjelaskan bahwa ia ingin mencari hadiah untuk berterima kasih kepada kakaknya, Henry, atas jasanya menumpas pemberontakan serta surat yang telah dikirimkan. Mereka lalu mengunjungi toko Alan, tempat Alan memberitahu bahwa ada kiriman baru yang pasti akan dihargai Noah. Para pegawai membawa masuk berbagai harta dan perhiasan mahal, namun perhatian Noah justru tertuju pada satu benda yang masih tertutup kain, sesuatu yang terasa berbeda, bahkan sebelum ia melihatnya. Alan memujinya karena tetap setajam biasanya, dan saat kain disingkap, tampak sebuah patung dewi halus dari kaca. Noah mendekat terkesima karena tak menyangka keindahan semacam itu bisa tercipta dari kaca. Lalu Alan menjelaskan bahwa patung tersebut adalah karya Lindsay, pengrajin luar biasa dari seni yang kini telah punah, dengan hanya 2 patung serupa yang masih tersisa di dunia. Setelah mengamatinya lebih dekat, Noah memutuskan membeli patung itu dan bertanya apakah 10.000 rein sudah cukup. Alan menyebut jumlah itu lebih dari memadai, sehingga Noah menyerahkan kantong berisi sedikit lebih dari 10.000 rene sebagai tambahan hadiah atas jasanya memperlihatkan karya seni seindah itu. Tiba-tiba, Oscar masuk ke dalam toko mengatakan bahwa saat ia tiba, pegawai memberitahunya Noah ada di sana. 店に入ったらノアが来ていると聞いてね。 Alan menyambutnya ramah, sementara Shirley refleks membungkuk hormat setelah menyadari bahwa ia adalah pangeran ke-8. Pandangan Oscar langsung tertuju pada patung Dewi Kaca yang segera ia kenali sebagai karya Lindsay. Dan Alan mengonfirmasi bahwa hanya ada 2 patung semacam itu, serta ia berhasil menemukan yang kedua. Saat mengetahui Oscar memiliki patung yang satunya, Noah tiba-tiba meraihnya hingga patung itu terjatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Semua orang sempat panik, namun Noah menenangkan Alan dengan mengatakan pembayaran tetap sah, bahkan menyerahkan 1 kantong uang tambahan sebagai ganti rugi, sambil meminta agar disebarkan rumor bahwa patung Dewi kedua telah ditemukan, tetapi sayangnya hancur. Oscar tampak sangat terkesan karena hal itu akan meningkatkan nilai patung miliknya secara drastis. Dan Noah menegaskan bahwa dalam urusan harta, siapa yang tercepat dialah pemenangnya. Meski terdengar tidak menghormati Lindsay, Noah merasa tak masalah selama hal itu membuat milik Oscar lebih berharga, karena perbedaan antara hanya 1 yang tersisa dan 2 yang pernah ada sangatlah besar. Oscar mengakui bahwa ia baru mencapai tingkat penguasaan seperti itu saat dewasa, ketika sudah memiliki pencuri pribadinya sendiri. Lalu pamit sambil berkata akan berterima kasih lain waktu. Sementara itu, Noah memilih hadiah lain yang diterima Alan dengan senang hati, seraya mengatakan bahwa masih banyak barang yang bisa dipilih. Setelah meninggalkan toko, Shirley tampak pendiam, hingga Noah bertanya apa yang sedang ia pikirkan. Shirley menjelaskan bahwa sejak melayani Noah, hidupnya penuh kejutan, terutama hari ini. Dan meski memahami alasannya, menghancurkan harta semahal itu tetap membuatnya terkejut. Noah menjawab bahwa itu hanyalah benda, karena harta sejati adalah mereka yang mempertaruhkan nyawa demi memberinya informasi, bekerja keras memenuhi harapannya, serta bersumpah setia dan mendedikasikan segalanya agar berguna baginya. Ia menegaskan bahwa harta sejati adalah manusia, termasuk Shirley, karena dalam beberapa hari terakhir ia telah belajar banyak tentang dirinya.
Shirley pun terdiam, memandang Noah seperti penguasa bijak dalam sandiwara, dan sejak saat itu ia memutuskan untuk mengikutinya sepanjang hidupnya. Sementara itu, Noah kembali memikirkan ucapan Oscar tentang memiliki pencuri sendiri saat dewasa, dan bertekad terus mengumpulkan harta hingga mencapai titik yang sama. 6 tahun kemudian, Noah kini berusia 12 tahun, dan seluruh bawahan serta pelayannya tetap setia seperti sebelumnya. いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。 Noah duduk sendirian di meja sarapan, menikmati hidangan yang disajikan oleh Zoe. Namun, perhatiannya justru tertuju pada pelayan baru bernama Gigi, yang sejak tadi berdiri di dekat jendela sambil menatap keluar dengan wajah penuh kebingungan. Melihat itu, Noah bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Gigi pun menjawab dengan jujur bahwa antrean orang-orang yang datang membawa hadiah ulang tahun untuk Noah masih terus mengular, bahkan setelah 3 hari berlalu. 殿下のお誕生日の贈り物の列が3日経ってもまだ途切れないので。 Mendengar itu, Noah langsung memahami alasan dibalik kebingungannya. Zoe lalu menambahkan bahwa tahun lalu, hadiah-hadiah itu bahkan terus berdatangan selama 1 minggu penuh. 1週間 Mendengar fakta tersebut, Gigi langsung panik. Dengan tenang, Noah menjelaskan bahwa ia tidak bisa begitu saja menerima hadiah-hadiah itu tanpa proses. Setiap hadiah harus dicatat dengan teliti, lengkap dengan nama pengirimnya, pekerjaan yang sama sekali tidak mudah. Karena itulah, ia mempercayakan tugas tersebut kepada salah satu pelayan paling andalnya, Evelyn, sehingga dirinya bisa bersantai tanpa khawatir. Setelah selesai sarapan, Noah segera berangkat menuju Kementerian Urusan Militer, tempat ia ditugaskan secara langsung oleh sang kaisar. Sesampainya di ruang Menteri Urusan Militer, ia mendapati bahwa jabatan tersebut dipegang oleh Pangeran Henry, sang pangeran keempat. Henry, bersama seorang ksatria, menyambut Noah dengan hangat. Ohayou gozaimasu, Kenshin no Denka. Sebelum masuk ke urusan utama, Henry menyampaikan bahwa mereka telah menerima perintah kekaisaran untuk mengirim pasukan di bawah komando Kapten Ksatria Reis guna menumpas pemberontakan di wilayah selatan kekaisaran. Para barbar yang memberontak dikenal terlalu percaya diri dan kejam, sehingga rencana mereka adalah menghancurkan musuh dengan kekuatan penuh. Meski begitu, Henry ingin mendengar pendapat Noah terlebih dahulu. Bagi Noah, rencana itu masuk akal. Ia menoleh pada Reis, bawahan langsung Henry, seorang ksatria yang telah berkali-kali membuktikan kemampuannya di medan perang. Noah yakin mereka bisa mempercayakan tugas tersebut kepadanya. Namun sebelum itu, ia mengajukan satu pertanyaan sederhana. Berapa sebenarnya jumlah prajurit yang akan dibawa Reis? 兵の実数は Pertanyaan itu membuat Reis berkeringat dingin. Ia ragu-ragu menjawab, yang langsung memancing amarah Henry. Nice! Omae nani o kakushite iru? Doka. Sang pangeran menuntut penjelasan saat itu juga. Reis pun tersungkur ke lantai, memohon ampun. Namun Noah segera menenangkan Henry, mengatakan bahwa masalah ini tidak terlalu serius. Ia mengingatkan bahwa dalam perang, para jenderal menerima dana dari istana kekaisaran berdasarkan jumlah pasukan yang mereka daftarkan. Beberapa di antaranya kerap memasukkan pedagang dan pembantu non-tempur ke dalam daftar demi mendapatkan dana lebih, yang kemudian mereka kantongi sendiri. Mendengar itu, Reis kembali meminta maaf, sementara Henry semakin murka atas kelicikannya. Namun Noah meminta keduanya untuk menenangkan diri. Ia mengatakan bahwa Reis sebenarnya berhak merekrut tenaga tambahan untuk membantu pasukannya dan mengambil sedikit bagian dari dana tersebut. Henry pun menyadari bahwa dengan mendaftarkan non-prajurit, mereka juga bisa mengklaim memiliki pasukan yang lebih besar, sehingga dapat mengintimidasi musuh. Ia memuji Noah karena bukan hanya membongkar penggelapan bawahannya, tetapi juga melihat potensi strategisnya. Meski begitu, Noah menegaskan bahwa cara ini tidak bisa digunakan kali ini. Perintah kaisar menuntut kemenangan sempurna tanpa celah, dan mereka tidak boleh mengambil risiko. Ia pun bertanya berapa jumlah non-prajurit yang telah didaftarkan Reis. Dengan suara gemetar, sang ksatria mengaku menambahkan sekitar 2.000 orang. Tanpa ragu, Noah memerintahkannya untuk segera merekrut jumlah prajurit sungguhan yang setara. Reis tak punya pilihan selain menerima perintah tersebut. Setelah itu, Noah menulis sepucuk catatan untuk Kementerian Keuangan dan menyuruh Reis menyerahkannya. Catatan itu akan memberinya dana setara 2.000 prajurit untuk keperluan lain, dan seluruh uang itu boleh ia simpan sendiri. Sebagai kapten ksatria, Reis kebingungan mengapa ia justru diberi imbalan atas tindak korupsinya. Dengan dingin, Noah mengatakan bahwa sebagai gantinya, Reis harus memberikan kemenangan sempurna. その代わり負けは許さん。いいな。 Henry pun semakin kagum pada cara Noah memanfaatkan segala metode untuk memotivasi bawahannya.
Dalam perjalanan pulang, Henry bertanya apakah adiknya belum pernah merasakan perang. Noah mengangguk dan menatap statistik dirinya yang masih berada di level 1, karena ia belum pernah terjun ke pertempuran sungguhan. Di dalam kekaisaran, sebagian besar anak bangsawan kerajaan meninggal di usia muda. Meski alasan resminya selalu penyakit, kenyataannya mereka sering dibunuh oleh sesama keluarga kerajaan demi kekuasaan. Itulah sebabnya anak-anak kerajaan dianggap sangat berharga dan tidak pernah dikirim ke medan perang sebelum dewasa, kecuali atas perintah langsung kaisar. Henry berkata bahwa Noah sudah berusia 12 tahun dan seharusnya mulai merasakan pertempuran nyata. Noah menjawab bahwa ia akan segera berangkat ke medan perang begitu kaisar memerintahkannya. Henry menambahkan bahwa itu takkan sulit baginya, mengingat Noah menguasai pedang sihir legendaris. Tiba-tiba, kereta Henry berhenti mendadak ketika seorang gadis berlari menghadangnya sambil memohon pertolongan. Tak lama kemudian, beberapa anak lain muncul dari gang-gang gelap. Di belakang mereka, sekelompok preman mengejar, berniat menangkap anak-anak itu untuk dijual ke Pulau Epstein. Mereka berhasil menangkap para gadis dan mencoba menyeret mereka pergi. Saat Noah turun dan memerintahkan mereka berhenti, Yamero! para preman itu tak menyadari siapa yang mereka hadapi. Dengan kasar, mereka menyuruh Noah kembali dan meminum susu ibunya. Noah sama sekali tak terpancing. Ia justru menanyakan nomor registrasi mereka, karena perdagangan budak tanpa izin adalah kejahatan di kekaisaran. Merasa terpojok, para preman itu langsung menyerang. Namun Noah dengan cepat memanggil Leviathan dan menebas mereka, menjatuhkan semuanya tanpa membunuh satupun. Semua yang menyaksikan terkesima oleh keahliannya, meski tak mengenali identitasnya. Saat Noah berjalan mendekati anak-anak itu untuk menenangkan mereka, seorang pria tua kurus tiba-tiba muncul dari balik bayangan. Ia memperkenalkan diri sebagai otak di balik perdagangan budak tersebut dan memperingatkan Noah agar tidak ikut campur, karena ia didukung oleh pangeran pertama Gilbert. Noah segera menyadari bahwa lelaki tua itu pasti salah satu rekan Epstein, begitu licik dan berani. Ia pun berpikir cepat bagaimana menangani situasi ini. Pria tua itu menyuruh Noah meninggalkan para gadis dan berpura-pura tidak melihat apapun. Namun Noah tak mau berkompromi. Ia bertanya pada Henry apakah mengenal orang itu, dan Henry dengan tegas menyangkal pernah melihat wajah menjijikkan tersebut. Noah pun mengatakan hal yang sama. Saat pria tua itu hendak membela diri, Noah langsung menggunakan energi terkutuk Leviathan untuk menjatuhkannya hingga pingsan. Noah dengan suara lantang menyatakan bahwa sekarang bahkan penjahat tanpa nama pun berani mengaku bekerja atas nama pangeran pertama, Gilbert. Ia mengatakan bahwa orang awam mungkin bisa tertipu, tetapi dirinya dan saudaranya tidak akan semudah itu dibodohi. Ucapan Noah membuat orang-orang percaya, terlebih ketika seseorang di kerumunan mengenalinya sebagai pangeran yang bijaksana. Tanpa ragu, Noah memerintahkan para prajurit untuk menyeret para pria itu ke kediaman pangeran pertama dan menyampaikan bahwa mereka telah menyalahgunakan nama Gilbert. Sementara itu, ia memutuskan untuk membawa anak-anak yang diselamatkan ke rumahnya, berniat menghibur mereka. Henry terkesan dengan cara berpikir cepat adiknya. Ia menjelaskan bahwa jika para pria itu benar-benar bekerja untuk Gilbert, mereka tidak bisa langsung dibunuh. Namun, di sisi lain, ia juga tidak bisa membiarkan rakyat melihat seorang pangeran menyaksikan perdagangan budak ilegal tanpa melakukan apapun. Itulah alasan Noah berpura-pura menganggap mereka sebagai penipu dan menyerahkan mereka kepada Gilbert, yang kemungkinan besar akan menyingkirkan mereka sebagai beban. Beberapa waktu kemudian, saat Noah dan Henry sedang makan malam, kepala pelayan datang membawa kabar penting. Ketika Henry bertanya apa yang terjadi, Noah menjelaskan bahwa seorang utusan dari pangeran pertama, Gilbert, telah datang membawa pesan mengenai para preman yang ditangkap. Gilbert mengucapkan terima kasih karena mereka telah menangkap orang-orang palsu yang mencatut namanya. Ia juga mengatakan bahwa ia tengah bersiap mengirim mereka ke pengadilan untuk menerima hukuman yang semestinya. Namun, sebelum itu terjadi, para pria tersebut meminum racun dan mengakhiri hidup mereka sendiri. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya Gilbert lah yang membungkam mereka. Noah kemudian bertanya kepada Henry apakah Gilbert benar-benar menjalankan perusahaan perdagangan budak bawah tanah. Henry mengiyakan, seraya mengatakan bahwa Gilbert hidup dalam kemewahan dan menghambur-hamburkan uang tanpa arti. Itu berarti ia pasti memiliki bisnis ilegal. Noah tidak sepenuhnya menyalahkan kakak tertuanya, karena meskipun ia adalah pangeran pertama, Gilbert hanyalah putra seorang selir dan tidak akan pernah bisa menjadi kaisar berikutnya. Namun, Noah merasa bahwa perdagangan budak dan tanah-tanah pribadi yang dimiliki Gilbert hanyalah kedok untuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan.
Henry pun terkejut melihat betapa cepatnya adiknya yang baru berusia 12 tahun menyimpulkan hal tersebut. それさえ分かっているのか。つくづくすごいなお前は。 Keesokan harinya, Noah memberitahu anak-anak yang ia selamatkan bahwa ia telah menarik beberapa koneksi dan kini mereka bebas untuk pulang. Namun, anak-anak itu tidak memiliki rumah untuk dituju karena justru keluarga mereka lah yang menjual mereka sejak awal. Noah pun sadar bahwa jika mereka kembali, mereka akan dijual lagi. Akhirnya, ia memutuskan untuk menampung mereka. Ia memerintahkan kepala pelayan untuk menyiapkan kamar dan pekerjaan bagi mereka. Jika ada yang ingin belajar, semua itu juga harus diurus. Pemimpin para gadis terkejut mendengar keputusan ini dan bertanya apakah Noah berniat membeli mereka. Noah menjawab bahwa ia tidak membeli siapapun dan mereka bebas pergi kapan saja. Namun, jika mereka memilih untuk tinggal, ia tidak akan mentoleransi pengkhianatan. Kepala pelayan meminta mereka berterima kasih kepada Noah, lalu membawa mereka pergi. Saat melihat mereka menjauh, Noah teringat pada filosofinya bahwa manusia adalah harta yang paling berharga. Pemikiran itu mengingatkannya pada sesuatu yang telah lama ingin ia lakukan. Ia memanggil Evelyn ke kantornya. Evelyn mulai melaporkan bahwa semua hadiah ulang tahun Noah telah dikumpulkan, tetapi Noah mengatakan bahwa ia sudah mengetahuinya. Ia kemudian menggeser sebuah amplop ke arah Evelyn. Dengan rasa penasaran, Evelyn mendengarkan saat Noah mengatakan bahwa ia dibebas tugaskan dari pelayanannya agar dapat menjadi pejabat pemerintahan yang memimpin sebuah wilayah di teritorinya. Evelyn terdiam, tidak tahu bagaimana harus merespons, karena ia dipromosikan dari seorang pelayan menjadi wali kota. Noah mengatakan bahwa ia adalah pelayan paling cerdas yang dimilikinya, dan hanya melayaninya saja adalah pemborosan bakat. Evelyn sempat ingin menolak promosi itu demi tetap berada di sisi Noah. Tetapi Noah menegaskan bahwa jika ia membuktikan diri sebagai administrator yang baik, orang-orang akan memujinya karena memiliki mata yang jeli dalam menilai bakat. Ia memerintahkannya untuk meninggalkan mansion dan bekerja untuknya dari luar. Dan itulah yang akhirnya membuat Evelyn menerima dengan penuh tekad. Tak lama kemudian, Noah dipanggil menghadap Kaisar yang telah mendengar bagaimana ia membela kehormatan Gilbert. Noah menjelaskan bahwa semua itu hanyalah kebetulan, karena tujuan utamanya hanyalah menyelamatkan anak-anak dan menangkap para penjahat. Ia menyadari bahwa Gilbert sendiri yang melaporkan kejadian itu kepada Kaisar untuk menghindari reaksi balik sekaligus tampil bersih di mata publik. Kaisar kemudian mengatakan betapa menyedihkannya kenyataan bahwa masih ada penjahat kotor berkeliaran di dunia ini. Ia bertanya tentang hukuman yang pantas, dan Noah menjawab bahwa sesuai hukum, pemimpin kelompok harus dipotong lengan kanannya, sementara yang lain dikirim untuk bertugas di militer di Afghanistan. Kaisar menanggapi dengan berkata bahwa Noah menghadapi para penjahat secara terbuka dan menangkap mereka, tetapi jika itu dirinya, ia akan menyamar, membiarkan diri dipukuli, dan menangkap mereka saat bukti sudah lengkap. Perdana Menteri bercanda bahwa itu akan menjadi kejahatan terhadap keluarga kekaisaran dan para penjahat akan langsung dieksekusi. 死刑でございますな。 Semua orang tertawa, tetapi Noah memutuskan untuk meluruskan. いえ、 Ia mengatakan bahwa jika kaisar sedang menyamar dan para penjahat tidak tahu siapa yang mereka pukul, maka itu hanya akan dianggap sebagai penyerangan biasa, bukan kejahatan terhadap keluarga kekaisaran. 言い過ぎたか。 Ruang istana mendadak sunyi. Noah merasa ia telah melangkah terlalu jauh dengan mengoreksi Perdana Menteri dalam situasi hipotetis. Namun sebelum ia sempat meminta maaf, Kaisar justru tertawa dan mengatakan kepada Perdana Menteri bahwa ia memenangkan taruhan. どうだ。 Noah kebingungan hingga Kaisar menjelaskan bahwa ia bertaruh dengan Perdana Menteri untuk melihat apakah Noah mampu mengoreksi kesalahan dalam pemahaman hukum. Jawabannya datang seketika ketika Kaisar mengangkat Noah sebagai Menteri Kehakiman yang baru. ノア・アララーと法務大臣に任ずる。 Seluruh pengadilan gempar dan bersorak menyebut Noah sebagai pangeran kedua setelah Henry yang dipercaya menjadi menteri. Noah sendiri tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Sementara itu, Kaisar dan Perdana Menteri saling tersenyum puas, yang justru semakin membingungkannya. Malam harinya, Noah pergi menikmati nyanyian Ali, tetapi pikirannya masih dipenuhi kejadian di pengadilan. Ia merasa ada alasan yang lebih dalam di balik pengangkatan dirinya sebagai Menteri Kehakiman. Namun, ia memutuskan bahwa terlalu banyak berpikir tidak akan menghasilkan apa-apa saat ini, dan memilih menikmati pertunjukan. Di saat yang sama, Kaisar menerima laporan yang mengkhawatirkan dari Perdana Menteri. Ia memutuskan untuk membiarkan urusan itu ditangani olehnya, karena ada masalah yang jauh lebih penting dan tidak bisa ia tunda lebih lama. Keesokan harinya, Noah berangkat menuju Kementerian Kehakiman, tempat yang akan menjadi kantornya yang baru. Shirley dengan sigap membukakan pintu kereta,
dan Noah melangkah turun dengan tenang. Di depan gedung megah itu, para pegawai Kementerian Kehakiman telah berbaris rapi, menunggu kedatangannya dengan penuh antusias. Sesampainya di ruang kerjanya, Wakil Menteri, Vinay, menyambutnya dengan hormat. Melihat sosok di hadapannya, Noah berpikir bahwa pria itu pasti sangat berbakat dan pekerja keras hingga mampu mencapai posisi setinggi itu di usia yang begitu muda. Tanpa basa-basi, Noah menanyakan seperti apa tugas seorang menteri kehakiman. Vinay menjelaskan bahwa ada 2 tanggung jawab utama. Pertama, mengoordinasikan seluruh pengadilan di seluruh wilayah Kekaisaran Mir. Kedua, menangani langsung kasus-kasus berat, seperti pemberontakan yang pernah terjadi di wilayah kekuasaan Noah 6 tahun lalu. Apakah Anda juga bertindak sebagai hakim dalam beberapa kasus? Tanya Noah lagi. Vinay mengangguk membenarkan. Namun pertanyaan berikutnya membuatnya tertegun. Dengan nada santai, Noah bertanya, berapa banyak uang yang Anda terima dari suap setiap tahunnya? で、賄賂はどれくらいもらっている？ Keringat dingin langsung membasahi dahi Vinay. Ia buru-buru menyangkal, mengaku tidak pernah menerima suap. Tetapi Noah hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa ia tidak mempermasalahkannya. Ia hanya ingin tahu jumlahnya. Ia bahkan berjanji akan melupakan percakapan itu begitu mereka keluar dari ruangan. Ragu-ragu, Vinay akhirnya memilih untuk percaya. Ia mengaku bahwa dirinya tidak sekorup pejabat lain. Dalam setahun, ia jarang menerima lebih dari 1.000 rene. Bawahannya, katanya, bisa menerima 10 kali lipat lebih banyak, tetapi ia memiliki prinsip pribadi. Ia tidak pernah menerima suap dalam kasus pembunuhan karena terlalu berisiko dan mudah terbongkar. Apalagi jika pelapornya orang berbahaya, nyawanya sendiri bisa terancam. Ia hanya menerima suap dalam perkara yang putusannya memang bisa condong kedua arah. Mendengar itu, Noah segera menulis slip gaji baru untuknya. Ia menetapkan gaji tahunan sebesar $5.000, 10 kali lipat dari uang suap yang biasa diterimanya dalam setahun. 1年で500として10倍の5000をやる。 Vinay terperanjat. Sebagai imbalannya, Noah meminta satu hal. Tidak ada lagi suap selama ia menjabat di sini. Saat itulah Vinay seakan menyadari mengapa Kaisar berani mengangkat anak berusia 12 tahun sebagai menteri kehakiman. Ia justru menolak kenaikan gaji itu, menyatakan bahwa tanpa insentif pun ia akan berhenti menerima suap. Ia berjanji akan bekerja dengan setia demi tujuan Noah. Meski sedikit curiga pada motif tersembunyinya, Noah menerima sumpah setia itu dan menjadikannya bawahan kepercayaannya. Malam harinya, Oscar mengadakan pesta mewah di taman kediamannya untuk merayakan pengangkatan Noah sebagai menteri. Di bawah cahaya lampu taman yang gemerlap, Noah berterima kasih atas perayaan tersebut. Dengan bangga, Oscar mengatakan bahwa ia sangat senang karena Noah menjadi pangeran kedua yang menjabat sebagai menteri setelah Henry dalam 50 tahun masa pemerintahan ayah mereka. Noah kemudian bertanya, apakah ada alasan khusus sang kaisar mengangkatnya sebagai menteri kehakiman? Dengan santai, Oscar menjawab bahwa ayah mereka memang sangat menyayanginya. Sulit bagi Noah untuk membantah, Henry telah membuktikan diri melalui berbagai pencapaian di medan perang hingga diangkat menjadi menteri militer. Sementara dirinya merasa belum melakukan sesuatu yang benar-benar pantas untuk jabatan setinggi itu. Namun ada hal lain yang mengusiknya. Ia mengingatkan Oscar tentang kisah lama ketika kekaisaran hampir hancur akibat konflik internal. Dulu, putra mahkota ditentukan sejak lahir. Pangeran lain pun kehilangan ambisi, hidup dalam kemewahan dan menghamburkan keuangan negara sembari menimbulkan kekacauan. Untuk mencegah hal itu terulang, sang kaisar mengubah sistem. Setiap pangeran diberi wilayah untuk diperintah serta pendidikan terbaik agar tumbuh menjadi penguasa yang cakap. Kenapa kau mengungkitnya sekarang? Tanya Oscar. Dengan tenang, Noah menjawab bahwa mungkin sang kaisar memiliki maksud lain di balik pengangkatannya. Wajah Oscar langsung berubah. Ia menyadari bahwa Noah mencurigai ayah mereka sedang mempersiapkannya sebagai calon putra mahkota. Ia berdiri mendadak hingga pesta sejenak terhenti. 皇太子の代わりを。 Tepat saat itu, kepala pelayannya datang membawa pesan. Setelah membaca pesan itu, ekspresi Oscar menegang. Teorimu benar, katanya pelan kepada Noah. Besok sang kaisar akan mengangkatnya sebagai menteri keuangan. Kemungkinan besar, semua ini dilakukan untuk memberi tekanan pada Albert agar meningkatkan kemampuannya. Di sudut lain kota, sepasukan penjaga kerajaan menyerbu sebuah gedung dan menangkap seorang menteri beserta para kaki tangannya yang tengah merencanakan makar terhadap kaisar. Perdana Menteri kemudian melaporkan kepada sang kaisar bahwa menteri tersebut mengaku ingin memaksa raja turun tahta agar putra mahkota Albert dapat segera naik tahta. Sang kaisar memahami bahwa Albert telah menyandang gelar putra mahkota selama 30 tahun. Wajar jika ia merasa sudah waktunya menduduki singgasana. Namun tidak ada bukti keterlibatannya dalam konspirasi itu, sehingga kaisar tidak dapat mengambil tindakan terhadapnya.
Kaisar lalu menanyakan perkembangan terkait Oscar, dan mengetahui bahwa putranya itu tampaknya sudah menduga apa yang akan terjadi. Ia sempat terkejut, tetapi begitu mendengar bahwa Noah berada di sisinya malam itu, ia langsung menebak siapa yang mampu membaca rencananya. Baginya, putra sulungnya Gilbert dan Albert belum cukup cakap untuk memimpin negeri ini. Harapannya kini tertumpu pada Henry, Oscar, dan Noah. Siapapun di antara mereka boleh naik takhta selama mampu melewati ujian yang telah ia siapkan. Keesokan harinya, Noah menerima sebuah laporan tentang konspirasi untuk menggulingkan kaisar. Ia ditunjuk sebagai hakim yang akan memutuskan perkara itu. Finney bertanya apa yang harus mereka lakukan. Namun tak seorang pun menyadari alasan dibalik keraguan Noah. Semua petunjuk mengarah kepada Albert, tetapi tidak ada bukti nyata yang bisa menjeratnya. Tak banyak yang tahu bahwa anggota keluarga kekaisaran sebenarnya memiliki ketentuan khusus yang memungkinkan mereka menerima hukuman ringan. Tetapi jika terbukti mencoba menggulingkan kaisar, hukumannya adalah eksekusi dengan tubuh dibelah dua. Masalahnya, mengeksekusi putra mahkota karena pemberontakan akan mengguncang seluruh kekaisaran. Dan jauh di dalam hati, Noah tahu sang kaisar tidak menginginkan itu terjadi. Ia bisa merasakan bahwa kaisar tak ingin nama Albert muncul dalam kasus ini. Namun jika interogasi dilanjutkan, sangat mungkin seseorang akan membocorkan semuanya. Dengan segala pertimbangan itu, Noah mengambil keputusan. Ia langsung menuju kantor kaisar untuk menyampaikan putusannya. Semua yang terlibat dalam konspirasi akan segera dieksekusi. Kaisar tampak puas mendengarnya. Biasanya para terpidana dieksekusi pada hari eksekusi tahunan. Namun sebagai menteri kehakiman, Noah memiliki wewenang untuk mempercepat proses tersebut sebelum nama Albert sempat terseret. Kaisar semakin senang. Ia bahkan memerintahkan pelayannya untuk menambahkan $1.000 pada gaji tahunan Noah. Sang kaisar menepuk punggungnya dan memintanya terus bekerja sebaik ini. Sikap itu semakin meyakinkan Noah bahwa semua ini memang tentang Albert. Setelah itu, Noah kembali ke Kementerian Kehakiman, tetapi Shirley berlari menghampirinya dengan kabar darurat. Para ksatria penjaga kementerian terkapar dengan luka parah, salah satunya tewas. Seorang ksatria yang masih hidup memberitahu bahwa para penyusup masih berada di dalam. Awalnya, Noah menyuruh Shirley menghubungi Henry untuk meminta bala bantuan. Namun, ia segera menyadari bahwa waktu serangan ini terasa mencurigakan. Noah pun mengubah rencananya. Shirley diperintahkan mengumpulkan sekutu dan membarikade kementerian, tidak ada yang boleh masuk atau keluar kecuali dirinya. Dengan menarik pedang Leviathan, Noah melangkah masuk. Ia menemukan lebih banyak prajurit yang gugur dan para pejabat yang ketakutan. Ia meminta semua orang bersembunyi, lalu mendapati salah satu penyusup tengah menusuk seorang pejabat. Tanpa ragu, ia menerjang dan menjatuhkan penyerang itu. Sang penyerang mencoba bunuh diri dengan racun, tetapi perisai cincin Noah mencegahnya menelan racun tersebut. 3 penyusup lain muncul dan menyerangnya sekaligus. Namun dengan keahlian pedangnya yang luar biasa, Noah menumbangkan mereka satu persatu, bahkan mencegah mereka menenggak racun. Tak lama kemudian, Finney tiba dan terkejut melihat Noah mengalahkan semuanya sendirian. Namun yang ingin diketahui Noah adalah jumlah korban. Finney melaporkan bahwa selain para penjaga, semua pemberontak yang ditangkap beberapa hari lalu telah tewas. Saat itu juga, Noah menyadari para pria ini adalah pembunuh bayaran yang dikirim oleh Albert untuk menghapus jejak. Tiba-tiba, Noah melukai dirinya sendiri dengan Leviathan, membuat Finney terkejut. Tenka! Ia lalu berkata bahwa para pembunuh itulah yang melakukannya dan bertanya, apa hukuman bagi mereka yang melukai seorang pangeran secara serius? Finney menjawab bahwa pelakunya akan langsung dieksekusi. Nara, tadachi ni sou shiro. Noah memerintahkannya untuk melaksanakan hukuman itu segera. Setelah menerima perawatan, Noah mendengar laporan bahwa eksekusi telah selesai. Ia lega karena berhasil mencegah para pembunuh itu ditangkap hidup-hidup dan membocorkan nama Albert. Dalam hati, ia mengutuk putra mahkota yang ceroboh itu. Keesokan harinya, ia dipanggil oleh kaisar. Sang kaisar menanyakan keadaannya. Noah menjawab bahwa ia sudah jauh lebih baik. Lalu kaisar bertanya apakah para pembunuh itu benar-benar cukup terampil hingga mampu melukainya. Noah sudah menduga pertanyaan itu akan muncul. Jaringan intelijen kaisar pasti telah melaporkan semuanya. Dengan diplomatis, ia menjawab bahwa dalam pertarungan, pola pikir seringkali lebih menentukan daripada sekadar keterampilan, jawaban yang hanya bisa dipahami oleh seorang raja yang berada pada frekuensi yang sama dengannya. Kaisar tersenyum bangga. Ia berkata bahwa ia berharap semua putranya seperti Noah. Mereka berjalan bersama. Kaisar bercerita bahwa 9 dari 10 kaisar yang disebut penguasa besar berakhir dengan nasib memalukan. Noah menyadari bahwa ayahnya menghitung dirinya di antara para penguasa besar itu dan memang pantas. Jika konspirasi Albert berhasil, ia akan dikenang sebagai kaisar tua renta yang tak mampu mengendalikan putra-putranya.
Ia juga mengerti bahwa Kaisar tidak menghukum Albert karena itu akan mencoreng reputasinya sebagai penguasa yang menelantarkan putra mahkota. Tiba-tiba, Noah mengajukan sebuah usul. Ia mengingatkan bahwa Kaisar telah mengangkat dirinya, Henry, dan Oscar sebagai pangeran menteri, sesuatu yang sangat baru dalam sejarah panjang kekaisaran. Ia menyarankan agar Kaisar menunjuk seseorang untuk mengawasi dan memastikan mereka bekerja dengan baik. Kaisar sempat berpikir untuk menunjuk Perdana Menteri kepercayaannya. Namun Noah punya rencana lain. Ia mengusulkan agar Albert diangkat sebagai Perdana Menteri Pangeran, berada di atas mereka bertiga dalam hierarki, sehingga bisa mengawasi dan mengoordinasikan. Kaisar marah mendengar usul itu dan menyuruh Noah pulang untuk memulihkan diri. Tetapi Noah menambahkan bahwa siapapun yang memiliki 4 sel otak bisa melihat bahwa Albert telah tidak sabar setelah 30 tahun menjadi putra mahkota. Ia hanya butuh sedikit pengakuan untuk merasa puas. Noah mengusulkan agar Albert dijadikan wakil Kaisar, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Kaisar. Kaisar khawatir itu akan memberi Albert kekuasaan terlalu besar. Namun Noah sudah menyiapkan solusi. Jika ketiga pangeran menteri sepakat bahwa Albert salah menolak suatu perkara penting, mereka bisa langsung mengajukannya kepada Kaisar. Dengan begitu, Albert hanya memiliki gelar yang terdengar penting tanpa kekuasaan mutlak. Kali ini, Kaisar benar-benar terkesan. Ia memuji kecerdikan Noah dan setuju menerapkan sistem itu. すごいな。その上層聞き届けよう。 Ia bahkan mengacak rambut Noah, mengatakan betapa sayangnya ia tidak lahir lebih awal. お前がもっと早く生まれてくれていたら。 Noah pun semakin yakin bahwa ayahnya adalah pemimpin bijak yang memahami apa yang terbaik bagi rakyatnya. Semakin lama masa pemerintahannya, semakin bahagia rakyat kekaisaran. Sebagai hadiah atas ide briliannya, Kaisar berkata bahwa uang saja tidak cukup. Ia mengajak Noah menuju ruang harta karun, tempat tersimpan benda-benda tak ternilai dari sejarah kekaisaran. Kaisar teringat bagaimana dulu Noah memilih cincin perisai dari perbendaharaan, dan kali ini ia memintanya memilih satu benda lagi. Dengan bantuan Leviathan seperti radar, Noah merasakan sesuatu yang berharga dan memilih sebuah kotak kecil. Kaisar tampak terkejut dengan pilihannya. Begitu kotak itu dibuka, seketika pusaran api yang menyala-nyala menyelimutinya. Dan disitulah kisah ini berakhir. Di tengah kobaran api yang membara, Noah melihat sosok yang sangat mirip dengan Leviathan, dan seketika menyadari bahwa makhluk itu memiliki kehendaknya sendiri. Tanpa ragu ia menangkis serangannya dengan pedang, memerintahkannya untuk tunduk. Lalu dalam satu tebasan dahsyat kekuatan Leviathan menembus wujud itu hingga menyusut menjadi cincin kecil yang dengan mudah ditangkapnya, sementara api perlahan padam. Dan setelah memeriksa statistiknya, ia mendapati atribut apinya telah berubah, membuat sang kaisar dan Cruz terperangah oleh keberhasilannya menjinakkan kekuatan tersebut. Meski Kaisar sebenarnya telah memperkirakan kecemerlangan penilaian Noah saat memilih Luyer tanpa sedikit pun keraguan. Ketika Noah menyebut cincin itu menyimpan kekuatan luar biasa besar dan ayahnya menawarkan untuk menyiapkan sasaran uji, ia menolak dengan tenang, seolah memiliki rencana sendiri. Lalu mereka keluar ruangan, dan di luar Noah justru membakar dirinya dengan api dari cincin itu, mengejutkan sang Kaisar, namun ia segera meyakinkan bahwa dirinya tidak terluka. ノア。 大丈夫です。 熱くない。 Karena api itu sama sekali tak mampu menyentuh tubuhnya, sehingga ia menyimpulkan Leviathan sedikit lebih kuat daripada Luyer sebagaimana perkiraannya. Dan meski api tampak dahsyat tanpa terasa panas, ketika ia meminta sang Kaisar melihat tanah, tampaklah lubang besar menganga akibat panas yang ditahan Leviathan agar tak menyebar. Membuat sang Kaisar sungguh terpukau hingga akhirnya secara resmi mempercayakan Luyer kepada Noah demi kebaikan kekaisaran Mir. Suatu hari, mereka menerima deklarasi pribadi dari adik sang Kaisar, Graham Ararat, yang menjelaskan bahwa putranya, keponakan sang Kaisar, memerintah wilayahnya secara tiran dan, dalam keadaan mabuk, membunuh seseorang saat berdebat, suatu kejahatan berat yang tetap tidak menjadikan Graham Ararat bersalah menurut hukum kekaisaran, sebagaimana ditegaskan Noah. Karena orang tua tidak bertanggung jawab atas dosa anaknya, meskipun Graham Ararat tetap ingin menebus kelalaiannya dengan membayar denda sebesar 30.000 ran. Jumlah yang setara dengan sekitar 250 kali pendapatan tahunan rata-rata di ibu kota. Dan dinilai Noah terlalu besar sekaligus tidak dapat diterima karena ia tidak melakukan kejahatan apapun. Ketika sang Kaisar mempertimbangkan untuk merevisi hukum demi memungkinkan pembayaran denda sukarela, mengingat perbendaharaan negara tengah sulit akibat biaya bantuan bencana dan penumpasan pemberontakan, Noah dengan hormat mengingatkan bahwa presiden semacam itu akan membuat orang berpikir kejahatan bisa ditebus dengan uang
membuka jalan bagi korupsi yang hanya menguntungkan kalangan kaya seperti pedagang besar, bangsawan, dan pejabat tinggi. Sehingga, meskipun kekurangan dana merupakan persoalan serius, penyelesaiannya harus tetap terhormat. Menyadari kebenaran itu, sang kaisar pun membubuhkan segel kerajaan dan, melalui Cruz, menyerahkan dokumen pengangkatan Noah sebagai penasihat utama kehormatan sebelum akhirnya menerima usul Noah agar rakyat diizinkan menyumbang, bukan untuk menghindari hukuman, melainkan untuk memperoleh kehormatan, misalnya dengan menyumbangkan 1000 ran demi dianugerahi gelar Kesatria Kehormatan. Tentu dengan aturan ketat agar gelar tersebut tidak disalahgunakan untuk meraih kekuasaan nyata. Bagaimanapun, ketika manusia memiliki uang lebih dari yang bisa mereka gunakan, mereka mulai mendambakan kehormatan lebih daripada harta benda. Sang kaisar pun segera memahami logika itu dan kembali terkesan oleh kecerdikan Noah, lalu memerintahkan Cruz untuk memanggil Oscar. Sementara Noah sendiri teringat akan urusannya di Kementerian Hukum dan pamit karena sadar bahwa jika ia terus terlibat, ia akan memasuki wilayah kekuasaan Oscar. Membuat sang kaisar semakin memuji kecerdasannya sebelum membiarkannya pergi. Di luar, Noah melihat para pelayan kekaisaran mengerumuni lubang besar yang ia ciptakan dengan api luyer. Dan seorang pelayan bernama Shizu menjelaskan bahwa mereka semua takjub melihat tanah yang seolah meleleh begitu saja. Hingga seseorang terjatuh karena terlalu penasaran. Sedikit terhibur, Noah memberikan sekantong uang kepada Shizu untuk mengobati orang itu, lalu mengetahui bahwa benda di tangan pelayan tersebut adalah pesanan untuk pangeran ke-16 yang baru berusia 3 tahun dan gemar mengadu kumbang badak. Dalam perjalanan pulang dengan kereta, Noah memikirkan hal itu dan mencoba menguji apakah Leviathan dan Luyer dapat melakukan hal serupa, hingga 2 versi mini dari keduanya muncul di pangkuannya dan ia membiarkan mereka bertarung seperti kumbang aduan. Dari pertarungan kecil itu, ia menyadari bahwa teknik para pemilik sebelumnya benar-benar terukir dalam diri mereka. Bahkan tak butuh waktu lama bagi Leviathan untuk dengan mudah mengalahkan Luyer dan membelahnya menjadi 2, memperlihatkan jelas perbedaan kekuatan mereka. Sementara dari luar kereta Gigi menyaksikan semuanya dengan mata berbinar, mengira apa yang dilihatnya adalah sihir luar biasa. Melihat reaksi itu, Noah tersenyum dan kembali memanggil Luyer ketika Gigi mengangguk antusias. Lalu dengan saksama mengamati pertarungan mereka dan menyadari bahwa berbeda dengan Leviathan yang setia dan tenang. Luyer jauh lebih kompetitif dan mungkin akan semakin kuat jika terus mempelajari gerakan seperti ini. Namun yang paling mengejutkannya adalah untuk pertama kalinya levelnya benar-benar naik. Bahkan setelah tiba di rumah, Noah tetap membiarkan Leviathan dan Luyer bertarung. Hingga akhirnya, untuk pertama kalinya, Luyer berhasil menembus inti Leviathan dengan kepalan tangannya. Kemenangan yang membuat Noah memujinya, sekaligus menyadari tanda tambah pada statistik apinya meningkat. Lalu meminta Zoe menampilkan datanya dengan sihir seperti yang biasa dilakukan Cruz. Dan dari sanalah terungkap bahwa selama 6 tahun mengabdi demi membalas budi, Zoe telah berkembang pesat hingga mampu memperlihatkan statistik itu dengan jelas. Menunjukkan bahwa level Noah kini telah naik ke level 3 meski ia tak bertarung langsung. Sesuatu yang membuat Zoe terkejut sebelum Noah menjelaskan bahwa kenaikan itu berasal dari membiarkan boneka-bonekanya saling bertarung. Meski tidak sesederhana yang dibayangkan karena untuk naik dari level 1 ke 2, ia hanya membutuhkan 1 pertarungan. Sedangkan dari level 2 ke 3, ia harus melampaui 10 kali pertarungan. Sehingga melawan lawan yang sama berulang kali menjadi tidak efisien dan menuntutnya mengumpulkan lebih banyak artefak sihir. Hingga tiba-tiba Henry muncul memuji kreativitasnya yang membuat pedang sihir bertarung melawan cincin miliknya. Lalu meletakkan sebuah kotak kecil di atas meja, sambil menjelaskan bahwa sarang monster yang dikelola Kementerian Urusan Militer telah matang, dan waktunya kampanye pertama bagi setiap pangeran. この箱を開ければ、お前が初陣に連れて行くべき兵の数を占ってくれる。さあ、開けてみろ。 Dan ketika Noah membuka kotak itu, Henry pun terkejut melihat angka yang muncul hanyalah 1. 1? 俺一人で十分ということでしょうか。 Noah mengira dirinya seorang diri sudah cukup, membuat Henry nyaris tak percaya karena hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Meski pada akhirnya ia tetap mengakui bahwa adiknya memang luar biasa. Pada hari yang sama, Zoe memberitahu bahwa seorang tamu datang membawa perintah dari Kaisar, sehingga Noah segera mempersilakannya masuk dan tak lama kemudian, Rice memasuki ruangan untuk menyampaikan perintah pribadi dari Kaisar. Karena siapapun yang membawa perintah pribadi Kaisar dianggap sebagai perwakilan langsungnya dan harus dihormati setara dengan Kaisar sendiri, Noah pun berlutut untuk mendengarkan.
Reis menyampaikan bahwa kampanye pertamanya ditunda hingga waktu yang belum ditentukan dan ia harus menunggu perintah selanjutnya. Setelah menerima keputusan itu dan berdiri kembali, Noah justru terkejut ketika Reis berlutut memberi salam hormat kepadanya sebagai pangeran. Ia akhirnya teringat bahwa Reis berasal dari keluarga Henry, sebuah keluarga kekaisaran yang kerap mengirim budak atau pelayan menjadi pejabat pemerintahan. Meski telah dilepaskan dari pelayanan pribadi, mereka tetap dianggap bagian dari keluarga bangsawan dengan etika yang sangat ketat. Setelah memahami hal tersebut, Noah menanyakan alasan penundaan kampanyenya. Reis menjelaskan bahwa semua itu justru karena kekuatannya. Kaisar sangat gembira atas hasil pembacaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia ingin kampanye itu dilaksanakan dalam skala besar melalui kerjasama dengan Pangeran Henry dan Pangeran ke-8 agar kehebatan Noah dapat diumumkan ke seluruh kekaisaran. Hal ini membuat Noah segera menyadari bahwa kampanye pertamanya tidak akan berlangsung dalam waktu dekat. Keesokan harinya, Noah pergi ke pasar untuk mencari artefak sihir yang memiliki kehendak sendiri seperti Leviathan dan Luyer. Ia mengunjungi toko Ellen dan mengatakan bahwa artefak apapun yang memiliki kehendak sendiri sudah cukup, misalnya boneka terkutuk. Namun, dengan nada menyesal Ellen menyampaikan bahwa saat ini ia tidak memiliki barang semacam itu. Tanpa berharap dapat menemukannya secepat itu, Noah tetap menyuruh Shirley memberikan sekantung uang kepada Ellen. Ia memintanya menerima uang tersebut dan segera menghubunginya apabila menemukan artefak yang sesuai. Ellen sempat menolak, namun Noah menegaskan bahwa ia akan memberi imbalan tambahan bila barangnya benar-benar bagus. Pada akhirnya, Ellen tak punya pilihan selain menerimanya dan berterima kasih atas kemurahan hati sang pangeran sebelum mereka meninggalkan toko. Di luar, Shirley kembali bersikap aneh dan tak percaya tuannya membayar sebanyak itu tanpa mendapat apa-apa. Noah menjelaskan bahwa begitulah cara para bangsawan berbelanja. Namun sebelum ia selesai berbicara, perhatian mereka teralih pada keributan di jalan. Seorang pria membanting seorang pedagang ke tanah dan memaksanya menjual barang yang sudah dipesan orang lain. Orang-orang hanya menonton setelah pria itu melarang mereka ikut campur. Noah segera meminta pria tersebut berhenti. Yamero! Pria itu melepaskan si pedagang saat mengenali Noah sebagai pangeran bijaksana. Ia memperkenalkan diri sebagai Dam atau Dalum, anggota keluarga Pangeran Gilbert yang pernah melihatnya di Kementerian Rumah Tangga Kekaisaran. Dengan tatapan tenang, Noah menanyakan alasan tindakan intimidasi itu. Namun, Dam dengan congkak menyatakan bahwa orang-orang dari kementeriannya tak dapat dinyatakan bersalah atas kejahatan apapun selain pemberontakan atau membantu musuh. Ia merasa sangat paham hukum kekaisaran sehingga tak perlu dinasihati. Sikap ini untuk pertama kalinya benar-benar membuat Noah kesal hingga Shirley ikut cemas. Noah tahu betul para pelayan keluarga kekaisaran memiliki status tinggi, apalagi Dam berasal dari rumah tangga pangeran pertama. Namun, Noah dengan tegas mengingatkan bahwa jika ia benar anggota rumah tangga kakaknya, maka ia tak seharusnya berdiri menantang saat menatap Noah. Sebagaimana kejadian bersama Reis kemarin, justru Dam yang wajib menunjukkan hormat. Wajah Dam pun berubah saat menyadari kesalahannya. Ia hendak menjelaskan bahwa ia tidak tahu, tetapi Noah memotongnya dingin dan menyatakan semuanya sudah terlambat. Ia kemudian memerintahkan Shirley untuk menangkapnya. Tanpa ragu, Shirley dengan mudah melumpuhkan Dam. Dalam keadaan terdesak, Dam berusaha mengingatkan bahwa dirinya berasal dari rumah tangga Pangeran Gilbert, namun segera dibungkam oleh Noah yang menegaskan bahwa Dam telah mencoreng nama kakaknya sendiri. Di hadapan semua orang, Noah menyatakan bahwa pria itu telah bersikap kasar kepada Pangeran ke-13, sehingga akan dihukum menurut hukum internal. Noah meminta cambuk yang segera diserahkan warga kepada Shirley. Dam diikat pada tiang sambil terus mengancam. Ketika Shirley bertanya berapa cambukan yang harus dijatuhkan, Noah dengan tenang menjawab bahwa siapapun yang menindas rakyat dengan dalih otoritas pinjaman akan dihukum mati. Wajah Dam seketika berubah ngeri. Setelah Noah pergi, Dam memohon ampun di tengah dukungan warga yang muak pada kesewenang-wenangannya. Beberapa saat kemudian, Shirley melapor bahwa pria itu telah tewas dan aparat telah tiba. Atas perintah Noah, Shirley menulis laporan sesuai dakwaan dan menyiapkan sepasang borgol. Noah kemudian memborgol dirinya sendiri saat menuju mansion pangeran pertama untuk meminta maaf kepada kakaknya. Di sana, kepala pelayan bernama Coil menyambut mereka. Ketika bertemu Albert, pangeran pertama, Noah menjelaskan situasinya. Albert mengakui bahwa anggotanya pantas diganjar mati karena merendahkan pangeran. Namun Albert kemudian menyatakan tidak mengingat pria bernama Dam tersebut. Menurut Coil, Dam telah dipindahkan ke kementerian beberapa tahun sebelumnya. Albert menegaskan bahwa ia sudah memecat pria itu, sehingga Dam tak lagi pantas disebut anggota rumah tangganya. Ia memerintahkan Coil melepaskan borgol Noah dan menganggap tindakan adiknya sebagai upaya melindungi reputasi sang kakak.
Noah segera memahami maksud tersembunyi itu, tetapi ia menyimpannya rapat dalam hati dan hanya mengucapkan terima kasih. Setelah mereka pergi, Shirley mempertanyakan tujuan permintaan maaf tersebut karena Albert tampak begitu santai. Noah menjelaskan bahwa di balik sikap tenangnya Albert sebenarnya tengah murka. Hanya saja, ia tidak bisa menciptakan keretakan karena Kaisar kini lebih berpihak pada Noah. Jika sang adik lebih dulu meminta maaf, maka sang kakak tidak memiliki celah untuk meluapkan amarahnya. Terlebih, Albert dapat dengan mudah menyangkal keterlibatannya dengan Dam. Bila Noah tidak bertindak, meminta maaf lebih dulu, justru dialah yang akan menjadi sasaran perundungan, karena Albert telah memandangnya sebagai musuh. Keesokan harinya, Dylan memberitahu Noah bahwa seorang tamu dari Kementerian Rumah Tangga Kekaisaran ingin menemuinya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Dawn Orts. Ia mengaku terkesan dengan cara Noah menangani insiden kemarin dan memohon izin untuk bekerja di bawahnya. Meskipun Noah telah mengingatkan bahwa yurisdiksi mereka berbeda, Dawn bersikeras dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Akhirnya, ia diterima. Namun, sesaat setelah Dawn pergi, Noah tetap memerintahkan Dylan untuk menyelidikinya dengan sangat teliti. あの男のことを調べろ。くれぐれも慎重にな。